Nama saya Asep Haji atau biasa dipanggil Kang Aji. Usia saya 38 tahun. Usia saya pada saat terkena serangan stroke itu umur 19 tahun. Halo, nama saya Duoro Hudono. Usia saya 39 tahun. Usia stroke pertama saya 37 tahun. Stroke pertama itu saya kenanya di bulan September 2018. Stroke kedua atau seminggu sesudahnya itu masih sama di bulan September 2018. Stroke ketiga itu saya kenanya tanggal 7 Agustus 2021. Nama saya Karyadi dan usia saya 32 tahun. Usia saya pada saat terjadi serangan stroke itu umur 29 tahun. Nama saya Edwin Purnama Hartanu, biasa dipanggil Edwin, 41 tahun. Usia pada saat mengalami stroke yang pertama umur belum genap 8 tahun, tepatnya 7 tahun 11 bulan. Dan stroke yang kedua usia 23 tahun. Halo, saya Lani Gule. Umur saya sekarang 50 tahun. Pada waktu terkena serangan stroke saya berumur 44 tahun. Halo, nama saya Ari Kurniawan. Usia saya sekarang 47 tahun. Saya terserang stroke pada saat usia 41 tahun. Dan saya pada saat itu mahasiswa, tapi sekarang pekerjaan saya adalah di ojek online. Pekerjaan saya editor film dan guru SMK. Pekerjaan saya pada waktu itu sebagai product development, tapi sekarang saya menjadi seorang admin. Pekerjaan saya saat ini sebagai wirausaha. Pekerjaan saya sekarang adalah sebagai penjual makanan online. Karyawan swasta di bidang mechanical electrical. Karena serangan stroke perdarahan, karena kayak kelainan pembuluh darah di otak, pecah pembuluh darah. Kemudian dilakukan tindakan oleh dokter berupa operasi bedah kepala atau kraniotomi. Saya stroke iskemik. Dan waktu itu kenanya stroke pendarahan. Saya mengalami stroke karena pendarahan. Terkena serangan stroke iskemik. Saya terserang stroke perdarahan atau hemoragik. Kalau ditanya stroke bisa sembuh total apa enggak, maka jawabannya enggak. Jadi penting mandiri adalah kunci bagi para penyintas stroke. Penelitian bagi saya stroke itu sangat susah untuk disembuhkan. Kalau ditanya bisa sembuh atau enggak, secara total saya mungkin jawabnya enggak, tapi saya bisa sembuh sampai 95%. Menurut saya stroke tidak bisa sembuh total. Jika ditanya apakah stroke bisa sembuh total, berdasarkan pengamatan saya dari berbagai pihak, dikatakan bahwa stroke yang bisa sembuh total hanyalah stroke ringan atau stroke mini ataupun yang disebut dengan TIA. Bisa pulih dalam jangka waktu 1 hari. Tetapi untuk stroke berat lainnya akan menimbulkan cacat permanen. Oleh sebab itu,
kita sebagai insan pasca stroke harus bisa menerima segala keterbatasan diri dengan penuh rasa bersyukur dan bisa memotivasi diri sendiri untuk bisa bangkit dan juga menjadi manusia new normal yang bisa beraktivitas sendiri secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan support keluarga saya sekarang bisa berjalan dan bisa bicara, namun masih belum optimal. Kalau ditanya stroke bisa sembuh, tergantung ringan atau berat area otak yang terkena. Yang penting kita sebagai penyintas stroke bisa mandiri dengan 3S. Semangat, sabar, dan syukur. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta. Kita berada di lantai 2 saat ini dalam acara Talk Show Stroke Change Personality. Kita bersyukur, kita beruntung pada pagi hari ini bisa hadir di tengah-tengah acara ini untuk pembicaranya. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu, untuk menyamakan waktunya juga kita beruntung bisa hadir di tempat ini. Sebelum kita mulai acara talk show kita pada pagi hari ini, kita akan awali dengan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menyaksikan safety briefing untuk kondisi darurat di Rumah Sakit Murni Teguh. Nanti akan ditampilkan di layar, Bapak Ibu bisa lihat di layar sebelah kiri saya. Selamat datang di Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman, Jakarta. Kami akan menyampaikan panduan keselamatan saat kondisi darurat. Di tiap lantai terdapat beberapa alat pemadam api ringan, sistem proteksi kebakaran, petunjuk jalur evakuasi, dan pintu darurat. Pintu darurat berada di bagian samping gedung dan bagian belakang gedung. Saat terjadi kebakaran, jangan panik. Ikuti arahan petugas, segera menuju titik kumpul mengikuti petunjuk arah jalur evakuasi. Gunakan tangga darurat, hindari menggunakan lift. Jika menggunakan sepatu hak tinggi, lepas sepatu dan segera menuju titik kumpul. Jika ruangan tertutup asap, jalan jongkok atau merangkak di bawah asap. Ikuti jalur evakuasi. Saat terjadi gempa, tetap tenang. Ikuti arahan petugas, lindungi kepala dan cari tempat berlindung seperti kolong meja dan sudut dinding. Hindari benda yang menggantung dan kaca-kaca. Jika gempa sudah berhenti, segera menuju titik kumpul melalui tangga darurat, mengikuti petunjuk arah jalur evakuasi. Jika menggunakan sepatu berhak tinggi, lepaskan sepatu. Hindari menggunakan lift. Sekian dari kami, semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih. Sebagai informasi untuk tangga darurat ada di sebelah kiri Bapak Ibu, dekat lift, dan di sebelah kanan saya, di sebelah sini. Semoga acara hari ini berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut kita akan mendengar kata sambutan perwakilan dari manajemen Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta, akan diwakili oleh Dr. Ria Erliana sebagai
Kepala Departemen Marketing. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya salam kenal. Saya Dr. Ya Erliana. Saya mewakili manajemen Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta. Kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih pada pihak-pihak terkait dari Kenali Stroke, para tamu undangan, Bapak Ibu sekalian, Kang Aji, Mbak Joya, Mbak Putih, Dr. Nuya. Terima kasih atas kesempatannya pada kami sudah menjadikan kami untuk venue acara kali ini. Semoga acara kali ini berjalan lancar, bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selayang pandang mungkin saya mau menceritakan sedikit tentang rumah sakit kami ya, boleh ya sebentar. Jadi rumah sakit kami ini memang saat ini bernama Murni Teguh Sudirman Jakarta. Tapi sebelumnya mungkin banyak yang sudah tahu juga ya, dulunya orang taunya Said Syahirman ya gitu. Jadi banyak yang masih belum tahu kalau nyari rumah jadi semenjak tahun 2018 rumah sakit Said Syahirman itu diakuisisi oleh owner kami yang bernama Ibu Dr. Lili Mutiara. Kemudian di 2019 resmi berganti nama menjadi Murni Teguh Sudirman Jakarta. Rumah sakit kami ini memang tidak besar, tapi terdiri dari 18 lantai. Jadi kami punya 100 bed untuk rawat inap, kami punya layanan-layanan unggulan, misalkan kami punya beberapa spesialis andalan dari mulai bedah syaraf, neurologi, kemudian obstetri dan ginekologi, anak, kemudian kita juga punya pemeriksaan penunjang unggulan, kita punya MRI di 1,5 Tesla, kemudian kita punya CT scan di 128 slices, yang itu semuanya terkait dengan pemeriksaan stroke. Dan kami juga sudah bisa melaksanakan pemeriksaan PCR terkait per-Covidan saat ini ya, kami tidak merujuk, jadi kami mengerjakan sendiri. Juga untuk fasilitas kami mempunyai kamar unggulan yang kebetulan baru launching 2 bulan ini, kita punya VVIP room di lantai 17. Dan kami mempunyai layanan unggulan juga medical check-up eksklusif di sini. Jadi itu selayang pandang tentang Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta. Bila mana suatu saat butuh untuk layanan terkait medis, jangan sungkan untuk menghubungi tim kami. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu sekalian. Cukup sekian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada rumah sakit kami untuk menjadi venue acara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Okay. Terima kasih Dr. Ria untuk atas sambutannya. Berikutnya saya akan memperkenalkan yang akan menjadi host dalam acara talk show pada hari ini. Saya akan panggil dari Kenali Stroke dan KDS Penyintas Stroke, Ibu Putih Herianti dan Kang Aji. Waktu dan tempat saya persilakan. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Halo. Selamat pagi, Kang Aji, sini temenin saya Kang Aji. Terima kasih untuk MC dan terima kasih juga untuk Rumah Sakit Murni Teguh atas kesediaannya untuk ketempatan. Ini sebetulnya event offline-nya Kenali Stroke pertama kali nih, gitu. Kita kebetulan juga bulan ini ya Kang Aji ya, ada hari stroke sedunia. Oke, kebetulan akhir bulan akan ada hari stroke sedunia. Jadi kita berpikir ini waktu yang tepat untuk kita juga belajar lebih banyak lagi tentang stroke ya. Iya, betul. Oke, untuk dalam kesempatan ini kita akan adakan talk show seperti semua juga sudah tahu. Akan ada 2 narasumber. Kenapa salah satunya kita mengundang psikolog? Ini sebetulnya masukan lebih banyak dari teman-teman KDS penyintas stroke ya. Ya Kang Aji ya, jadi ngobrol-ngobrol sama Kang Aji karena stroke itu bukan hanya ngomongin fisiknya aja, iya, gitu ya. Betul, tapi betul. perjalanan untuk mencapai kesembuhan itu sangat erat dengan pergulatan emosi, benar nggak? Emosi, betul. Kang Aji mengalami mungkin ya? Mengalami selama 10 tahun. Selama 10 tahun? 10 tahun. 10 tahun dari serangan maksudnya? Enggak, 10 tahun pemulihan. 10 tahun pemulihan? 10 tahun pemulihan, saya ngerasa fase denial atau penyangkalan dan dalam masa-masa depresi. Jadi menurut teori Kubler-Ross itu
saya belum mencapai penerimaan diri secara utuh. Oke, jadi untuk menerimanya saja butuh waktu bertahun-tahun gitu ya? Iya, soalnya menyangkal itu stroke penyakit orang tua lah. Ah iya. Karena kalau teman-teman boleh tahu juga Kang Aji ini pertama kali terkena stroke di usia 19 tahun. 19. Ya, kita juga membayangkan 19 tahun tuh lagi apa ya? Kayaknya lagi senang-senang gitu sebetulnya, tapi ternyata memang itu kenyataan yang harus dihadapi Kang Aji. Oke, tanpa mengurangi waktu, saya ingin memanggil dua narasumber kita hari ini. Yang pertama ada seorang psikolog dan seksolog ya. Kita bisa bilang psikolog dan seksolog. Boleh dengan Mbak Zoya mungkin ya, panggilnya Mbak boleh? Boleh. Mbak Zoya Amirin, Magister Psikologi FIAS. Terima kasih atas waktunya, mungkin bisa di sebelah situ Mbak Zoya. Pagi Mbak. Oke, dan narasumber yang kedua, Dr. Armita Tasrif, spesialis bedah syaraf. Mungkin untuk lebih enak kita akan panggil ini dengan Dokter Nuya. Jadi nama panggungnya nih Dokter Nuya. Gitu. Biar lebih akrab kita ya. Oke, mungkin silakan duduk dulu. Terima kasih untuk kehadirannya. Pertama-tama kita akan buka dulu Mbak Zoya ya. Mbak Zoya mau bercerita dulu tentang yang sudah dibuka Kang Aji tadi. Katanya ngatasin depresinya aja sampai 10 tahun. Untuk sampai nerimanya aja ternyata lamanya gitu ya. Belum lagi ngomong penyembuhan yang harus dilalui. Oke, boleh teman-teman dari IT untuk presentasi Mbak Zoya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, saya Zoya Amirin. Terima kasih buat kesempatannya. Ini terus terang pas lagi waktu bikin PowerPoint ini lumayan emosional juga gitu ya. Karena I cannot imagine ya being in your place. Kalau misalnya justru ketika nanti saya memaparkan beberapa hal yang ada di sini, tolong juga kasih tahu saya jika misalnya ada yang terlewat atau kita biar sama-sama belajar gitu ya. Jadi saya juga senang kalau misalnya diberi masukan tentang ternyata ada beberapa perasaan yang juga muncul dan belum saya paparkan gitu ya. Jadi biar saya juga bisa lebih belajar dan memahami bersama dengan komunitas Kenali Stroke. Karena kalau saya dengar dari teman saya Putih, nampaknya masih belum banyak komunitas Kenali Stroke ya, apalagi untuk berproses perasaan dan sebagainya, salah satunya justru butuh komunitas. Jadi kita mungkin sama-sama belajar. Kebetulan juga di sini saya juga senang sekali kalau misalnya diundang dan bisa lebih memahami mengenai masalah up and down-nya kali ya, naik turunnya emotional roller coaster-nya sehubungan dengan perubahan kepribadian. Ya karena hidup kita memang berubah gitu ya, tapi bagaimana perubahan-perubahan ini bisa mempengaruhi kita, termasuk juga caregiver gitu ya. Dan di sini kita sama-sama belajar untuk memahami apa aja sih yang harus kita pahami, sehingga acceptance kalau nggak salah yang paling susah ya, masa-masa menghadapi denialnya gitu. Jadi ini ada beberapa hal dari sisi psikologis yang mungkin bisa saya bagikan, semoga bisa membantu buat Anda dan juga khususnya bagi para caregiver. Slide pertama silahkan. Langsung. Oke. Jadi karena stroke ini mempengaruhi impact-nya langsung ke otak ya, dan semua yang seperti kita ketahui bahwa perilaku ya, perasaan, emotional itu juga semuanya berasal dari otak gitu ya. Nah, kenapa hal-hal ini yang kadang-kadang bikin orang bilang, kenapa sih gitu ya, kok sampai segini amat perubahan perilakunya, stres deh, mau gila deh. Nah, bahasa-bahasa ini yang saya mau coba untuk memberikan insight sehingga kita ganti gitu ya. Bukan kita ganti, tapi kita pahami what's going on sih, apa yang terjadi ya ketika kita merasakan hal-hal yang kita rasakan. Ketika stroke itu mengenai otak ya, sebagai pusat, sebagai kontrol dari emosi dan perilaku, orang bisa merasakan irritability atau merasa benar-benar mudah kesel gitu ya, mudah kesel, pelupa salah satunya, terus jadi acuh nggak acuh
gitu ya, termasuk juga kebingungan. Kenapa? Karena pada saat kemampuan berpikir kita, akal budi kita, yang misalnya salah satunya ada di prefrontal cortex, itu diserang terus sama yang namanya kortisol gitu ya, atau hormon stres. Orang yang punya kemampuan berpikir pun tidak akan bisa berpikir. Jadi kita berbicara kasus normal dulu gitu ya. Mereka-mereka yang tadinya sebenarnya punya kemampuan berpikir aja ya, memiliki logikanya, kalau sedang terkena si kortisol ini, ketakutan yang amat sangat, stres, pemikiran overthinking terhadap masa depan, itu aja sulit berpikir. Ya, bagaimana Anda yang punya banyak hal, punya alasan ya untuk memiliki, aduh ini banyak ketidakpastian nih dalam hidup saya. Tentu saja itu akan membuat stres dan itu memicu si hormon kortisolnya, membuat Anda jadi sulit untuk bisa berpikir ke depan. Bukan cuma Anda yang terkena stroke, tapi juga caregiver atau orang yang mencintai Anda. Ya, kalau misalnya saya berbicara mengenai trauma, ya trauma aja gitu ya. Kadang-kadang orang suka melupakan si secondary trauma, yaitu setiap orang yang mencintai si orang ini biasanya akan terkena secondary trauma. Kalau dalam kasus stroke, biasanya yang paling yang bisa juga terkena personality change, ya, termasuk depresi dan sebagainya juga adalah caregiver. Jadi ini saya tujukan bagi kedua-duanya untuk sama-sama berproses dalam saat ini. Oke, next slide. Jika berhubungan dengan stroke, kami mengenal istilah namanya post-stroke mood disorder. Ya, jika Anda ingin berkonsultasi kepada psikolog, ya khususnya, biasanya Anda harus memberitahu dulu kondisi sudah berapa lama Anda terkena stroke dan bagaimana proses-prosesnya. Biasanya Anda tidak bisa dimasukkan ya ke dalam kategori mood disorder biasa, ya. Post stroke mood disorder itu berbeda karena bukan masalah kepribadian saja, tapi juga ini masalah fungsi otak, fungsi emosi yang ada di otak. Ya, ini akan memiliki treatment yang berbeda dan kadang-kadang kalau ditreat seperti orang depresi biasa bukan karena post stroke disorder, Anda akan lebih lama untuk bisa memproses perasaan Anda. Gitu ya. Jadi penting sekali diagnosis ini kalau misalnya si psikolognya tidak familiar, khususnya psikolog klinis ya, harus ke psikolog klinis, nggak bisa psikolog lain-lain. Lalu psikolognya tidak mengenali bahwa ini harus ditreat sebagai post stroke disorder. Ada 4 gangguan yang paling common terjadi pada mereka-mereka setelah pasca stroke. Gangguan depresi, atau ada PBA, juga nanti saya akan jelaskan apa itu. Ada gangguan kecemasan yang relatif lebih banyak diderita oleh perempuan. Gangguan keintiman dan kehidupan seksual. Next slide. Kita lihat yang pertama adalah depression and stroke. Ya, jadi depresi adalah salah satu bentuk yang bisa dikatakan relatif wajar akan Anda alami pasca stroke. Ya, depresi ini bukan hanya dialami oleh si penderitanya, tapi juga caregiver. Di mana ini ada beberapa tanda-tanda yang sebaiknya dikenali, tapi saya mohon sekali lagi jangan mendiagnosis diri sendiri. Ya, ini benar-benar hanya untuk acuan aja. Kalau yang saya sebutkan ini rasanya Anda alami, tolong utarakan ini kepada psikolog Anda supaya gini. Ini ada beberapa profesi yang katanya kita nggak boleh bohong ya, dokter, psikolog, ahli hukum, ya, karena saya gitu, mungkin saya nggak tahu kalau dibohongin, tapi kan yang rugi jadinya kan Anda sendiri, ya. Utarakan apa yang Anda utarakan, Anda gak usah pikir panjang-panjang, itu tugas kami para psikolog untuk mikirin buat diri Anda. Apa sih teknik yang paling terbaik dan kenapa Anda merasakan apa yang Anda rasakan. Ya, kalau misalnya Anda overthinking, udah tumpahin aja semuanya unek-uneknya itu kepada si psikolognya. Sehingga dia bisa membantu Anda. Hal-hal kecil itu matters buat kami. Itu ya, apapun informasi itu kami butuh dengar dari Anda dan dari mulut Anda sendiri, dan bagaimana Anda mengucapkannya itu penting untuk kami analisa. Jadi tuangkan aja semuanya, gitu ya. Beberapa simptom dari depression adalah sedih yang berlarut-larut, ya, Anda merasakan kecemasan yang amat sangat, dan suasana hati itu rasanya tuh hampa, ya. Hampanya tuh kayak gini, aduh, kok
kadang-kadang ada orang menyebutnya dengan numb, Mbak Zoya, saya berasanya mati rasa. Ya dimana saya tidak, ya kayak kosong aja. Ini semuanya penuh orang, ya penuh barang-barang, tapi di saat Anda ada di ruangan tertentu yang ramai sekalipun, Anda merasa sangat-sangat kosong. Ya, itu biasanya gejala depresi paling awal. Lalu gelisah, ya, bukan cuma tidur, gitu ya. Saat lagi sebenarnya Anda nggak ada kegiatan ke depan, tapi Anda selalu gelisah. Kadang-kadang kecapean sendiri sama rasa gelisah ini. Kenapa sih kok saya gelisah banget? Padahal habis ini saya nggak ada acara apa-apa, saya nggak ada kegiatan apa-apa, tapi merasa gelisah yang amat sangat. Dan mudah tersinggung. Ini kalau mudah tersinggung biasanya agak sulit dideteksi ya, karena kitanya biasanya, apalagi zaman sekarang paling mudah orang kan sebentar-sebentar orang kesel dibilangin baper gitu ya. Mudah tersinggungnya dalam arti ada banyak hal kecil yang terlalu sering mengganggu Anda. Karena biasanya kalau dibilangin, aduh kamu tuh gampang tersinggungan banget, kita makin tersinggung biasanya ya. Jadi cara mendeteksinya adalah, kok ada gelas salah taruh sedikit, saya merasa terganggu gitu ya. Ada hal-hal yang sebenarnya sepele, tapi saya mudah sekali terganggu. Itu tandanya gitu ya, irritability itu. Merasa nggak punya harapan, ngerasa bersalah nyusahin orang, ya, merasa bersalah misalnya, coba dulu saya begini. Nah, mengatakan hal-hal yang kalau Anda punya gini, Anda boleh merasa bersalah terhadap masa lalu, memperbaikinya kalau Anda punya time machine, ya. Selama Anda nggak punya mesin waktu, ya kita hadapin yang sekarang mau ke depan aja. Karena kalau Anda terus berkutat di situ, ya, kita nggak akan kemana-mana. Kita kayak ada di kursi goyang, ya, kesannya melakukan sesuatu, tapi jalan di tempat aja, gitu ya. Rasa bersalah, tidak berguna, tidak berdaya. Ya, pasrah. Ini pasrahnya bukan pasrah yang bagus ya, Mas. Artinya belajar menjadi pasrah atau learn helplessness. Emang saya udah nggak bisa apa-apa, ya udah, saya pasrah aja, gitu ya. Itu juga salah satu gejala depresi. Kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal yang kecil, ya, hal kecil-kecil. Kayak misalnya, aduh, enak banget ya matahari pagi ini. Aduh, hujannya enaknya kalau bau udara pas saat hujan, kan hal sepele. Bantal ini enak banget sih ditidurin gitu ya. Wah, rasanya lega banget bisa minum air putih gitu ya. Hal-hal yang kecil-kecil atau bahkan hal-hal yang tadinya Anda nikmati. Misalnya Anda suka bertanam ya. Ketika Anda ngeliat bunga, waduh ini bagus sekali ini seperti ini, Anda mau ngerawatnya, tapi Anda kehilangan keinginan untuk atau hal-hal yang tadinya bisa menghibur Anda. Gitu ya, semuanya hal-hal yang tadinya membuat Anda senang atau cepat suasana hati Anda naik, itu Anda hilang. Ya, itu salah satu tanda depresi. Lalu Anda nggak ngapa-ngapain tapi nggak punya energi, itu frustrasi. Itu frustrasi banget. Kok saya nggak ngapa-ngapain, kenapa saya kok kayaknya energi saya itu nggak ada. Mau melakukan sesuatu, pernah lihat kan kalau di film-film ada slow motion ya, yang wah kalau zaman dulu banget, yang ketahuan umur nggak ya? $6 million man sih, ya kan kalau dia lagi lari-lari kan deng pelan-pelan gitu ya. Ini hidup Anda berasa lagi slow motion, semuanya bergerak sangat lambat untuk sesuatu yang Anda rasanya juga, oh kok tahu-tahu udah malam, tapi persepsi waktu ya. Persepsi waktu tuh gini, untuk orang yang menikmati waktu, rasanya waktu itu cepet. Ya, orang yang menikmati hidup, waktu itu cepet. Tapi buat orang-orang yang tertekan, waktu itu berjalan sangat lambat. Ya, persepsi waktu Anda tuh menjadi seperti itu. Sulit konsentrasi, sulit mengingat, sulit membuat keputusan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita dalam kondisi stres, kortisol membuat kita sulit sekali untuk mengingat hal-hal yang sepele atau yang baru terjadi. Kadang-kadang mungkin reaksi orang-orang sekitarnya, kan baru diomongin tadi, kok udah lupa lagi sih? Wah, itu lebih frustrasi buat kita dibandingkan buat orang yang mengatakan itu ya, gitu ya. Kita juga nggak mengingat itu, tapi segitu penuhnya otak emosi kita gitu ya, sehingga membuat pesan, message baru, hal-hal sepele itu tidak dari otak, dari short term memory kita, memori jangka pendek kita nggak bisa diproses di memori jangka panjang. Ya agak berat juga itu ya.
Insomnia, ya, sulit tidur atau kebanyakan tidur. Anda udah tidur 12 jam, 8 jam, begitu bangun masih capek. Atau nggak bisa tidur sama sekali. Kebangun terus. Biasanya tuh tidur jam berapapun kebangun jam 3 pagi, jam 4, jam 2. Ya, itu adalah momen-momen yang biasanya menandakan juga ini gejala-gejala depresi. Selera makan berubah, ya, tidur banyak banget makannya, eat my feelings misalnya ya, atau sama sekali tidak bernafsu makan. Berat badan juga bisa tiba-tiba meningkat atau sama sekali atau turun secara drastis, ya, sekali lagi drastis ya saya katakan. Dan pemikiran untuk bunuh diri termasuk beberapa kali percobaan untuk bunuh diri itu bisa Anda alami. Ya, kalau sudah sampai ada pemikiran ini, sekali lagi tolong pergi ke psikolog klinis gitu ya, atau gimana caranya ada telepon 24 jam gitu ya, rumah sakit terdekat di mana mungkin ada psikiater gitu yang bisa on call untuk membantu Anda. Nah, next adalah gangguan kecemasan atau anxiety ya. Kebanyakan gangguan kecemasan atau anxiety ini ditemukan pada mereka-mereka gangguan kecemasan dialami kurang lebih 8 minggu pasca stroke ya. Tapi agak relatif bertahan, nih studi mengatakan bahwa relatif bertahan pada wanita, khususnya bagi mereka yang single gitu ya, bagi mereka yang sudah menjanda, baik ditinggal meninggal ya, janda cerai mati atau cerai hidup ya, karena kesendiriannya itu cukup kronis oleh kebanyakan perempuan. Jadi ada relasi antara stroke dan kecemasan yang relatif lebih tinggi pada perempuan. Jadi sekali lagi ini diatasi salah satunya bukan hanya konseling tapi juga perlu support group ya. Semakin Anda tidak mau bertemu dengan support group semakin sulit. Ya, ini next ya, ini adalah psychological counseling dan terapi. Mungkin ini sekilas aja saya mau kasih tahu, next slide. Nah, artinya apa? Ya, saya cuma mau memberitahu bahwa ini ada solusinya. Depresi yang Anda rasakan, kecemasan yang Anda rasakan, semuanya bisa diatasi secara bertahap. Ya, ini ada beberapa teknik yang biasanya digunakan oleh para psikolog klinis untuk mengatasi depresi dan kecemasan pasca stroke. Ya, sekali lagi khususnya pasca stroke. Anda bisa bertanya nanti sama psikolog klinisnya, Mbak, nih saya pernah dapat slide nih dari Mbak Zoya nih kayak gini. Saya dapat yang mana? Bagus juga loh untuk ngobrol ya sama psikolognya. Saya senang tuh kalau ditanyain, Mbak ini teknik namanya apa? Gimana caranya supaya perasaan saya bisa berkembang seperti ini? Nah, proses mengetahui teknik terapi yang Anda akan cara penanganannya akan Anda hadapi itu juga bisa membantu Anda untuk menambah knowledge. Mungkin bahasa-bahasanya jadi agak ribet ya, tapi lama-lama Anda jadi, oh ini toh proses perasaan saya diginiin toh. Ya kan kalau misalnya kayak operasi agak susah juga kan mau dilihat, tapi kan misalnya dokter tuh kan biasanya juga mengatakan nanti Pak, Bapak akan diginiin, Ibu akan diginiin ya, prosesnya tuh seperti ini. Nah, untuk membedah jiwa dan menata hati, istilahnya gitu ya, ini ada beberapa teknik. Saya menampilkan teknik ini karena saya mau mengatakan bahwa depresi dan anxiety yang Anda alami itu nyata. Dan ini juga bisa diatasi. Ya, perasaan-perasaan ini akan hilang ya, pada bagaimanapun juga gitu ya, akan bisa diatasi ya. Jadi sekali lagi teknik ini saya hanya mau menyatakan bahwa semuanya bisa ditangani kalau kita mau berkonsultasi. Oke, next slide. Ini juga ada pseudo-bulbar effect atau PBA. Nah, ini sering menjadi salah kaprah kepada kebanyakan penderita stroke karena saya tidak senang sekali ada istilah yang begini, saya nih udah gila ya Mbak Zoya. Atau misalnya caregivernya bertanya, dia udah gila kali ya Mbak, nggak ada angin, nggak ada hujan, bisa nangis sendiri gerung-gerung, lalu ketawa. Mungkin kalau ada yang nonton film Jokers, yes, Jokers, kok dia bisa sih habis dipukulin dia ketawa ngakak gitu ya. Nah kalau Jokers itu adalah mekanisme pertahanan dirinya. Tapi kalau orang yang mengalami stroke ya,
pseudobulbar ini adalah refleks ya, refleks yang keluar dari kondisi neurologis gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah kelabilan secara emosi yang refleks aja. Anda nggak butuh pemicu, tapi tiba-tiba Anda ingin nangis keras-keras, lalu Anda bisa tiba-tiba pengen ketawa keras-keras. Ya, ini kondisi ini namanya PBA. Nah, apa yang harus Anda lakukan atau caregiver lakukan pada saat kondisi ini? Ini ada beberapa coping teknik yang bisa saya berikan. Pertama, terbukalah pada orang terdekat. Misalnya gitu ya, saya kok berasanya kayak pengen ketawa padahal nggak ada apa-apa. Saya kepengen nangis aja. Pokoknya saya pengen nangis keras-keras. Ya, jadi ketika ini benar-benar terjadi, ya, atau ketika sudah mendekat terjadi, orang itu nggak akan bingung. Apa sih sebenarnya what's going on nih gitu. Ya, ini bukan kondisi menjadi gila, tenang aja. Ini namanya pseudobulbar affect atau PBA. Ya. Pada saat Anda mengalami hal seperti ini, Anda udah berasa-berasa, biasanya Anda yang paling paham. Kok saya nggak ada pemicu apa-apa, saya kepengen nangis nih, saya kepengen ketawa nih tiba-tiba. Gitu ya. Apa bisa Anda lakukan? Anda bisa mengalihkan dengan hal-hal sepele. Misalnya apa? Nyanyi lagu ABC. Mau nyanyi lagunya di dalam hati aja atau di dalam pikiran aja nggak apa-apa. Anda hitung, misalnya buku yang ada di rak yang paling depan, atau di depan Anda ada bunga, Anda hitung aja ini ada berapa kuntum sih bunganya. Alihkannya kepada hal-hal yang sepele, yang nggak butuh effort besar sekali untuk Anda berpikir. Karena kan stroke juga mempengaruhi kognitif ya. Jadi lakukan hal-hal yang sederhana. Ya, termasuk misalnya Anda bisa ngeliatin awan lalu bilang, wah awan ini bentuknya kayak unicorn ya, ini bentuknya kayak rabbit, ini kayak begini, sepele-sepele aja. Itu cepat sekali untuk menenangkan kondisi mood dan emosi Anda pada saat Anda mengalami PBA. Ya, yang sering saya katakan kepada semua orang sebenarnya adalah juga jangan lupa bernafas. Ya, kenapa? Pada saat Anda bernafas, jantung Anda akan ngikutin arah nafas Anda. Karena pada saat kita cemas, kan kita nafasnya gitu ya. Tapi begitu kita, wah, jantungnya masih deg-degan nih, kita nafas nih, jantungnya akan ngikutin nafas Anda. Jadi ketika Anda ngerasa sangat-sangat cemas, sadarin dulu, wah nafas saya udah mulai cepet nih. Take a deep breath, ya, jangan lupa bernafas. Pelan-pelan aja, it's okay. Ya, dan lakukan gerakan relaksasi pada kepala. Memang kadang-kadang lucu, tapi kalau di klinik saya tuh di klinik itu kita punya face work, ya. Itu face work sih memang salah satunya bisa buat awet muda ya, merelaksasi otot. Tapi relaksasi otot sesimpel ketika Anda menyebutkan A, E, I, O, U gitu, itu sepenuh hati. Maaf ya, saya buka masker biar kelihatan. Jadi gini, A, E, I, O, U gitu ya. Saya tahu nggak semua orang bisa melakukan ini ya, it's okay, tapi at least you try. Kalaupun sulit ya untuk mengatakan hal seperti ini, Anda bisa memasas dahi Anda ya. Semuanya dahinya ke atas ini ya. Masas pelan-pelan gitu ya. Lalu Anda rasakan ya, pundak Anda itu Anda gerakin. Sebisa mungkin, nggak usah dipaksa. It's simple. Atau kalau misalnya yang punya alat masas yang kecil-kecil ya, bisa tuh dimasas ini pelan-pelan. Ya, gitu. Lalu jadi karena pada saat PBA berlangsung, biasanya Anda akan mengalami ketegangan yang amat sangat. Baik Anda ketawa maupun Anda menangis gitu ya. Jadi Anda harus melakukan relaksasi setelah itu. Atau bisa memberitahu kepada caregivernya, bantu saya relaksasi dong, karena saya tadi baru aja selesai PBA. Habis ketawa keras-keras atau habis nangis sehabis-habisnya ya. Nah pada saat cobalah selain bernafas mengingat untuk mengganti posisi tubuh. Karena kalau Anda diem aja sambil Anda nangis gitu ya, atau Anda ketawa ya, kemungkinan Anda akan lebih kaku lagi, akan lebih tegang. Usahakan untuk berpindah posisi, mau pindah cuma begini doang ya atau begini gitu ya, tapi lakukanlah perpindahan atau pergantian tubuh yang simple aja sekalipun. Atau ingatkan caregiver Anda,
Kalau saya sedang mengalami episode itu, coba tolong angkat saya, bantuin saya, misalnya pindahin tempat duduk atau pindahin posisi tidur. Itu akan sangat membantu. Ya, oke, next. This is my specialty actually. Seks dan keintiman pasca stroke. Ya, sampai saat ini saya sering menjadi dosen tamu di Vokasi UI khusus terapi okupasi. Gitu ya, dan sebelumnya saya juga mengajar sebagai dosen perilaku seksual gitu ya. Soal keintiman dan stroke ini adalah kampanye yang cukup sering gitu ya saya kumandangkan, karena faktor ini apalagi orang Indonesia ya sering banget terlupakan ya. Boro-boro ya Mbak Zoya mau mikirin seks, gairah aja nggak ada. Iya, saya paham. Tapi kalau ini penting buat Anda karena ada banyak sekali individu yang kualitas hidupnya meningkat ketika dia memperhatikan kebutuhan seksualnya. Kenapa? Karena Anda juga adalah makhluk seksual. Kalau Anda tidak memperhatikan konteks ini gitu ya, ini terutama bagi mereka-mereka yang sudah menikah dan berusia di atas 21 tahun tentunya. Gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi pemikiran. Bisa konseling, kalau yang saya, konseling dengan saya biasanya akan kerjasama dengan terapi okupasinya. Gitu ya, saya biasanya akan menemani pada saat ada terapi, termasuk juga untuk tidak ada salahnya untuk menggunakan love instrument gitu ya, untuk mempermudah ya, untuk merasakan rangsangan itu, sensasi itu gitu ya, nggak ada salahnya untuk menggunakan alat-alat ini untuk membantu Anda. Banyak yang ngerasa gini, Mbak Zoya, saya takut nanti kalau saya hubungan seks malah saya kena stroke lagi, kan excited tuh gitu ya. Nah, ini bisa didiskusikan sebenarnya sama dokternya gitu ya, karena kan sebenarnya ketika akan melakukan hubungan seks yang biasa ya, ini enggak seperti di film-film porno ya, hubungan seks yang normal itu sebenarnya 10-15 menit kok gitu. 10 menit itu kayak apa sih rasanya hubungan seks yang sehat? Kayak Anda menaiki anak tangga, kurang lebih 10-20-an anak tangga. Capeknya ya kayak gitu. Posisi itu tetap bisa didiskusikan. Ada beberapa bentuk posisi. Mereka yang hamil aja bisa melakukan hubungan seks gitu ya. Jadi jangan sampai stroke ini juga menghalangi kehidupan seksual Anda dengan pasangan. Apalagi kalau kebetulan pasangan Anda juga adalah caregiver atau berbagi caregiver dan sebagainya. Ya. Tapi gimana nih Mbak kalau misalnya saya takut nanti saya kena stroke lagi? Diskusikan sama dokternya. Dok, saya kira-kira akan melakukan hubungan seks gitu, apa sih yang harus saya perhatikan dan sebagainya. Gak apa-apa, karena ada beberapa dokter juga suka gak ngomong kalau gak ditanya gitu kan ya. Lalu gak punya gairah nih Mbak gitu untuk melakukan hubungan seksual. Nah, jangankan yang stroke, orang yang banyak juga stresnya tinggi juga, kortisol membuat segala hormon-hormon seks, oksitosin, vasopresin, dopamin, serotonin, endorfin, itu drop memang. Itu gunanya pergi berkonsultasi ya kepada seksolog untuk memahami gitu ya, apalagi misalnya seksolog klinis kayak saya biasanya akan membantu apa sih caranya untuk bisa meningkatkan gairah seksual dalam kehidupan pernikahan Anda. Tuh ya. Pengobatan, nah ini juga PR. Kadang-kadang ada banyak pengobatan, apalagi pengobatan antidepresan kalau misalnya depresi, itu kan membuat kemampuan ereksi jadi lebih sulit. Ya. Kalau dalam keadaan tanpa stroke aja, 10 kali berhubungan seks, 9 kali enak sekali gagal, laki-laki tuh kecewa banget sama kegagalannya, apalagi ini. Udah kepengen banget, tapi gara-gara ada pengobatan-pengobatan tertentu menghalangi kemampuan ereksi. Itu bisa didiskusikan, please jangan, sekali lagi jangan pernah berobat sendiri, ya, jangan membaca gejala sendiri, diskusikan sama dokter. Ada beberapa yang mungkin nanti bertentangan atau tidak, sildenafil kah, taladafil atau apapun itu. Tapi semuanya bisa didiskusikan dengan dokter Anda untuk menghindari ya ketidakmampuan Anda melakukan ereksi setidak-tidaknya secara anatomi dulu ya, fisiknya dulu. Kalau fisiknya sudah diatasi sama dokter baru bisa konseling. Ya. Nah, komunikasi dan depresi mempengaruhi koneksi emosi. Ya, jadi kenapa tetap perlu couple terapi? Karena apa? Ya karena caregivernya juga kalau memang kebetulan adalah pasangan, dia juga butuh untuk bisa terpenuhi kan kebutuhan seksualnya, kebutuhan berkomunikasinya dan rasa sayangnya satu dengan yang lain. Semuanya berubah pada saat stroke. Dulu kalau disayang-sayang, dirangsang dengan cara begini cepat sekali turn on.
Sekarang udah mau diapain juga kayaknya nggak bergerak gitu ya. Karena apa? Seringkali orang tidak memberi waktu pada dirinya untuk berproses. Ya, kalau jangankan Anda mengalami stroke, ya nikah pada mereka-mereka yang baru punya anak aja pasca pernikahan, ya setelah menikah terus udah gitu punya anak, pada bilang Mbak Zoya, kok saya jadi berubah sih? Saya dulunya bergairah banget, saya jadi enggak. Ya enggak apa-apa. Itu kan namanya perubahan hidup. Ya kali udah habis punya anak atau sudah 5 tahun menikah, 20 tahun menikah, masa mau sama kayak waktu masih 5 hari nikah? Pasti beda dong. Ya kan? Apalagi stroke gitu. Jadi kita mesti tahu, oh kita akan berubah seperti ini dan nggak apa-apa gitu ya. Saya suka bercanda kadang-kadang kalau lagi counseling couples gitu ya. Saya suka bercanda, iya nih bapak-bapak kebanyakan itu suka ngasih job desk terlalu banyak sama penisnya. Saya bilang, maunya penisnya harus bisa begini, move-nya begini, geraknya kayak kungfu panda. Waduh nggak bisa Pak, udah nggak apa-apa. Ada beberapa posisi atau gaya yang bisa dinikmati juga berdua sama istri, nggak usah se-epic dulu waktu masih muda gitu ya. Apalagi saya mau kayak dulu Mbak waktu sebelum stroke. Gimana kalau cari posisi dan gaya baru yang memang Anda bisa nikmati pada saat ini? Bisa loh gitu. Jadi jangan terpaku pada hal-hal di masa lalu, cari yang baru ya. Semuanya ini pesannya buat semua, baik stroke ataupun tidak gitu. Jadi nggak apa-apa kita berproses gitu ya. Kita berproses terhadap perubahan ya, mulailah selalu secara perlahan ya. Dan bagi mereka yang sudah akan melakukan kontak seksual ya, tolong perhatikan kontrasepsi yang Anda miliki. Jangan sampai lagi mengatasi stroke terus dalam kondisi terus hamil juga punya anak, waduh, belum lagi habis melahirkan ada baby blues, yang satunya stroke, itu too much to handle ya. Satu-satu ya, kita rencanakan kehidupan seks yang nyaman bagaimana, lalu hubungan seksualnya seperti apa, lalu punya anaknya kapan, semuanya sebaiknya ada dalam perencanaan ya, supaya jangan numprek jadi satu. Nanti yang satunya baby blues, yang satunya depresi, waduh itu capek banget sih gitu ya. Oh ya, ini yang paling sering dilupakan nih, me time. Me time tanpa rasa bersalah. Caregiver ya, Anda butuh me time. Ya, Anda juga yang mengalami stroke, Anda butuh me time beneran. Me time yang Anda bisa lakukan sendiri-sendiri. Anda harus mencari kegiatan yang bisa Anda nikmati ya saat ini sendiri tanpa pasangan Anda ya, karena tanpa ini agak sulit ya. Nah, next slide. Ini ada beberapa yang juga perlu diperhatikan dan ini bisa dikonsultasikan kepada, sekali lagi, kepada psikolog klinis Anda. Kalau stroke-nya terjadi di frontal lobe ya, biasanya si survivornya itu bisa kemungkinan mengalami social appropriate behavior. Bisa tiba-tiba, jadi gini, pada dasarnya dia bukan eksibisionis, tapi dia bisa tiba-tiba memamerkan kelaminnya. Dia tidak mengalami yang namanya, wah gila, penyimpangan perilaku seksual, bukan. Ya, ini karena yang kena adalah frontal lobe-nya. Seorang psikolog klinis, ya apalagi seksolog klinis harus bisa mengenali ini dan membantu Anda untuk mengatasi bagaimana caranya memberikan batasan atau boundaries. Ya, ini juga terjadi kalau misalnya stroke itu terkena di otak kiri, ya, di otak kiri, di mana biasanya mereka akan lebih depresi, ya. Terus itu juga bisa mempengaruhi desire atau gairah seksual. Tapi kalau ini terkena di temporal lobe, ya, temporal lobe itu yang biru. Slide-nya mana, Mas? Ya. Di sini aja dulu ya, itu yang di biru muda tuh temporal lobe ya, biasanya dia akan kurang bergairah ya, dia jadi sexual arousalnya jadi turun. Agak jarang ya, tapi juga bisa jadi karena dia menyerang si frontal lobe, bisa jadi sex drive-nya itu juga malah jadi meningkat, bahkan kadang-kadang hiper. Yang namanya hiper kayak gimana? Yang namanya hiper itu dia bisa setiap beberapa menit sekali ingin melakukan masturbasi, ejakulasi, atau minta hubungan seksual. Penting sekali ya, jangan sampai Anda berpikir, ya kan dia lagi sakit, ya udah deh, mumpung dia lagi mau seks, saya layanin aja terus. Enggak bisa begitu. Tetap harus ada boundariesnya.
Ya, melakukan hubungan seksnya seminggu sekali, 2 minggu sekali itu nggak apa-apa. Nggak harus diikutin setiap gairahnya. Kan kasihan dia lagi stroke, udah deh saya ikutin aja. Wah, Anda nanti akan kehilangan diri Anda juga. Malah jadi lebih depresi, lebih parah depresi Anda yang Anda alami dibandingkan si caregivernya. Karena merasa di-violate. Ya, ini akan terasa nanti seperti marital rape atau perkosaan. Ya, jadi jangan memaksakan diri Anda ketika pasangan Anda yang terkena stroke meminta juga segitu banyaknya, dan bahkan bisa jadi sambil marah-marah pula. Ya, itu konsultasikan aja. Bagaimanapun juga Anda harus setting boundaries, ini penting buat diri Anda ya sebagai seorang caregiver. Ya, it's important to setting boundaries. Itu ya. Oke, last slide. Saya percaya memang hidup itu keras ya, tapi orang itu kuat ya. Life is tough but people tougher. Gimana sih cara memproses semuanya ini? Satu, orang tidak akan bisa acceptance kalau belum pernah grieving. Ya, kita suka lupa nih di Indonesia ya, kalau kita pergi melayat, apa yang biasa dilakukan? Kamu kuat-kuat ya, jangan nangis. Kasihan nanti orang-orang yang sayang sama kamu. Justru menangislah saat Anda memang sedih, sehingga Anda bisa tertawa saat Anda bahagia. Orang-orang yang nggak bisa menangis di saat dia sedih, dia tidak akan pernah bisa acceptance. Masa nggak boleh sedih sih, orang hidup berubah, tadinya biasa aktif sama sekali, sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, ya sedih dong. Ya, saya harus merubah semuanya gitu ya, mungkin ada harapan, ada mimpi, ya mungkin nggak bisa saya capai lagi, mengganti mimpi aja, itu sulit buat orang biasa, apalagi Anda yang ngalamin stroke. Izinkan diri Anda untuk bersedih. Ya, sehingga Anda juga bisa yang tahapan kedua gitu ya, bisa acceptance, menerima. Oh iya, kondisi ini stroke. Jangan lupa, penerimaan atau acceptance bukanlah tanda Anda itu pasrah sama keadaan. Bukan tanda Anda menyerah. Karena orang sering bilang, "Ya deh Mbak, saya terima saya stroke." Ya udah, saya nyerah kan artinya. Loh bukan. Ini bukan menyerah. Menerima stroke artinya Anda akan mengambil langkah yang seharusnya Anda ambil sebagai orang stroke, bukan sebagai orang yang tidak mengalami stroke. Itu penting. Gitu ya. Get support. Yang seringkali tidak dilakukan juga adalah minta dukungan. Kadang-kadang orang banyak banget yang mau ngebantu, apalagi pasangan. Cuma seringkali apa? Nggak tahu gimana cara ngebantunya, serba salah. Anda sebaiknya juga mengatakan apa yang Anda butuhkan. Saya butuh dipeluk, saya butuh didengarkan, saya butuh ditemenin, gitu ya. Saya sekarang lagi butuh menangis tanpa dihakimi, saya lagi mau mengatakan semua mimpi saya yang nggak tercapai tanpa dikasihani, gitu ya. Katakan apa yang Anda butuhkan, ya, bukan yang Anda nggak suka aja. Karena ketika Anda katakan saya nggak suka ini, saya nggak suka ini, nggak bikin orang jadi tahu gimana caranya membantu Anda. Jadi mintalah dukungan. Negosiasikan harapan Anda tanpa menjadi toxic positivity, gitu ya. Toxic positivity itu gini, yuk kita berpikiran positif aja, pokoknya semuanya positif, gitu ya. Terus deh gitu, kita buang jauh-jauh negativity. Jangan, yang negatif tuh jangan dibuang, justru di embrace. Apa sih ketakutan saya? Oh saya takut ini, saya takut ini, saya takut ini. Oke, apa yang bisa saya lakukan sekarang dengan ketakutan ini? Wah ini sudah bisa saya atasi, yang ini kayaknya saya tahu deh gimana caranya. Ini belum, dicatat aja dulu, nanti diatasi lagi. One feeling at a time. Ya, satu persatu ketakutannya dihadapi, gitu. Dan bukan toxic positivity, langsung berpikir positif semua dibuang jauh-jauh. Wah itu salah banget ya. Beri makna pada diri Anda sendiri, kalau Anda adalah tokoh utama dari sebuah kisah. Apa sih artinya stroke ini bagi hidup Anda? Apa yang merubah Anda? Dulu Anda orangnya seperti apa? Sekarang Anda mau menjadi seorang penderita stroke yang seperti apa? Gitu. Itu penting untuk memberi makna. Ya. Tapi ya gitu, harus acceptance dulu. Lalu stay informed. Kebanyakan orang udah deh saya nggak mau tahu apa-apa, saya nggak mau tahu. Karena kalau misalnya saya cari tahu, saya makin takut. Oh enggak, knowledge is power. Seberapapun itu menakutkannya, ketika informasinya Anda terima, Anda akan lebih mudah untuk acceptance dibandingkan tidak mau tahu apa-apa. Kayak saya suka gemes tuh, kayak misalnya teman saya bilang, yuk kita periksa, cek kesehatan. Ah nggak mau Azoy, kenapa?
kamu tuh mesti loh periksa tes kesehatan seenggaknya misalnya setiap ulang tahun sebagai tanda mencintai diri. Dia bilang, enggak, gue mendingan gak tahu. Loh, justru malah lebih serem ya. Ketidaktahuan akan lebih sulit buat perasaan Anda itu memproses dibandingkan Anda tahu apapun yang harus Anda takuti, Anda hadapi aja sekarang. Ya, toh eventually juga akan Anda hadapi. Jadi gak ada salahnya untuk menghadapi sekarang, sehingga Anda bisa berproses, bisa nangis dulu, bisa sedih dulu, boleh marah. All feeling are valid. Semua perasaan itu valid. Yang tidak boleh adalah bad behavior. Anda boleh marah, tapi jangan banting-banting barang. Ya, Anda boleh kecewa, tapi jangan nyakitin pasangan. Ya, semua feeling itu valid. Dan jangan lupa untuk tetap bersosialisasi. Ya, bersosialisasi mulai dari ikut kumpulan kenali stroke, ya. Untuk berbagi, ya bisa jadi kalau misalnya mungkin kenali stroke ke depannya ya sama Mbak Putih itu bisa, oh ini buat caregivernya aja, ada kelas-kelas terapi buat caregiver gitu ya, sama ada kelas-kelas terapi sendiri untuk misalnya si penderita stroke-nya, survivor stroke-nya gitu ya, karena ya butuh healing juga gitu. Itu penting sekali. Atau religious, ada komunitas religi gitu ya, misalnya grup pengajian gitu ya, atau misalnya sel-sel, kalau misalnya gereja, ada beberapa yang saya tahu gereja-gereja Katolik atau Protestan itu memiliki sel grup itu ya untuk berbagi gitu ya, mau pengajian ataupun kumpul-kumpul apa gitu ya, atau hobi atau apa, itu tetap harus Anda terkoneksi. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Kalau itu kita terputus ya, kalau kita butuh waktu untuk memproses ya boleh gitu ya, tapi kalau misalnya sama sekali kurang lebih dalam 6 bulan bahkan setahun pasca stroke Anda sama sekali tidak mau terlibat kegiatan apapun, itu akan mempersulit diri Anda sendiri sebenarnya. Ya, ini mungkin sekian dari saya, semoga ini bisa diproses pelan-pelan. Kalau Anda menginginkan slide-nya bisa minta PDF-nya sama Mbak Putih gitu ya pada panitia. Saya juga minta masukan justru gitu ya, adakah hal-hal yang kira-kira Anda alami gitu ya pasca stroke ini yang mungkin belum saya ungkapkan gitu. Saya akan bersedia untuk nanti pada saat tanya jawab. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk pemaparan yang luar biasa dari Mbak Zoya. Bahkan sudah disebutkan dengan lengkap ya. Kalau tadi saya bertanya hanya kepada Kang Aji gitu, tapi Mbak Zoya sudah dengan lengkap bilang memang tadi ada namanya secondary apa tadi, tidak hanya penyintasnya saja yang mungkin mengalami depresi dan lain-lain, tapi dalam hal ini caregiver, pendamping di rumah, apakah yang sudah berkeluarga, mungkin suami atau istri atau anak-anak gitu ya, itu juga pihak-pihak yang ikut terpengaruh terhadap kejadian ini secara keseluruhan dan semuanya butuh kerjasama. Nah, karena kita juga ada live IG di sini dan live di YouTube, untuk teman-teman yang ada di sana silahkan tuliskan aja pertanyaannya dulu, tapi ditahan. Mungkin banyak yang sudah pengen, tapi Mbak Zoya gitu ya. Ditahan dulu, kita pasti akan ada sesi untuk tanya jawab dan bahkan juga sharing, karena di sini kita juga ada teman-teman dari KDS penyintas stroke ya, baik penyintas maupun dari keluarga penyintas, tentu akan ada kesempatan buat kita bisa sharing sama-sama gitu. Tapi setelah kita berbicara tentang, kalau tadi kan kita bicara banyak tentang pasca stroke-nya ya, sesudah stroke lalu apa yang harus dilakukan berkaitan dengan pergulatan emosi gitu. Tapi tentu nggak afdol juga kalau kita nggak ngomongin si stroke-nya sendiri nih gitu. Ya, jadi kita juga akan ngobrol-ngobrol juga dengan Dr. Nuya di sini. Kang Aji, mungkin Kang Aji punya pertanyaan, Kang Aji silakan. Selamat pagi Dr. Nuya. Selamat pagi Kang Siang Aji. Mungkin siang ya. Oh siang. Selamat siang kita. Berarti semangat pagi. Semangat pagi. Pertanyaan pertama saya karena ini menyambut Hari Stroke Sedunia 2022 itu mengangkat tema internasional Precious Time atau waktu yang berharga. Nah, kenapa sih dok masalah waktu dan stroke itu berhubungan erat? Kedua, selama ini apa yang menjadi kendala penanganan stroke gitu? Baik, terima kasih Kang Aji pertanyaannya.
Jadi memang kenapa kalau buat itu ada yang kita sebut sebagai golden period ya, jadi yang kayak time. Kenapa? Karena kan memang stroke ini kan terkait dengan adanya sumbatan aliran ke otak, di mana sel-sel otak saat terjadi sumbatan itu terjadi suatu proses kerusakan. Nah, tentunya kalau semakin lama kita analogikan, semakin lama dicekek, semakin lama nggak dapat aliran, kan semakin banyak, semakin rusak. Dan sel otak adalah sel yang tidak dapat beregenerasi, tidak dapat memperbaiki diri sendiri. Jadi kalau dia sudah masuk ke dalam fase rusak, tentunya dia tidak bisa pulih ataupun normal seperti semula. Sehingga semakin lama waktunya mendapatkan penanganan, tentunya kerusakan yang terjadi semakin luas, semakin permanen. Makanya itu kenapa kita mesti buru-buru. Nah, penanganan stroke ini kan memang perjuangan ya, dalam arti untuk kita sudah mungkin yang kayak tahu golden time berapa, kapan kita harus ke rumah sakit, tahap-tahapnya apa saja, itu juga saya lihat dari Kenali Stroke itu sudah sangat mensosialisasikan. Tapi apa sih kendalanya sehingga sebagai klinisi seringkali mendapati pasien yang memang sudah melewati si golden time yang dicanangkan tersebut. Nah, kalau misalnya mau dijabarkan mungkin nomor 1, kadang kita antara kita dan sekitarnya tuh antara yakin nggak yakin gitu. Kita stroke nggak sih? Gitu kan ya. Kalau misalnya gejalanya hebat banget sampai langsung ngeplek, lemes, habis itu jelas sekali, itu mungkin langsung ke rumah sakit, langsung dibawa. Tapi kan kadang-kadang tuh ada gejalanya bertahap yang kayak pusing, agak keliengan, baru nanti ada pelan-pelan mencong dulu. Nah, dalam proses itu kan memang sebetulnya proses itu sudah terjadi namun nggak langsung dibawa gitu kadang-kadang. Itu ada kayak gitunya. Terus yang kedua, apalagi nih mungkin sosialisasi, gimana sih kita harus bawa kalau stroke sekarang kalau ditanya gitu kan bingung ya. Apalagi tuh terus terang yang dari daerah-daerah. Ada bahkan tuh yang dari luar luar pulau gitu. Dibawanya dikirimnya ke Jakarta. Tentunya kan waktu tuh menjadi proses yang jadi susah kita cut gitu ininya. Di luar tentunya kalau di Jakarta sendiri, Jakarta itu macet, terus ada waktu kalaupun yang ambulans untuk sampai di ambulansnya sendiri nggak semuanya stroke ready, karena kalau ambulans stroke ready itu begitu sampai di rumah sakit harusnya kita udah punya semua data yang kita perlu, kapan onsetnya, riwayat penyakitnya ada apa aja, terus di dalam ambulans itu pun juga sudah ada yang memberikan pertolongan pertama seperti pemasukan infus, mengecek tanda vital. Jadi pada saat sampai kita udah cutting waktu lagi nih untuk yang penting kan sampai di rumah sakit ini nentuin satu stroke-nya ini berdarah atau bukan, karena tanda-tandanya penanganannya kemungkinan akan beda gitu kan. Habis itu kalau misalnya stroke-nya bukan berdarah, ini waktunya kita masih bisa pakai obat infus aja untuk hancurin darah, atau kita udah lewat terus kita langsung ke atas. Nah, itu data-data yang kalau udah didapetin pertama tuh penting. Paling susah kalau misalnya pada saat bangun tidur mendadak stroke. Nah, itu kan kita nggak tahu ya. Otomatis kita harus dikasih waktu lagi untuk MRI. Kenapa MRI? Karena kalau dari MRI itu yang data yang kita perlu untuk lihat dia masih viable atau enggak gitu untuk dilakukan tindakan. Kalau misalnya dia waktunya dapat, terus secara CT-nya bukan berdarah, kita bisa lebih cepat. Tapi kalau misalnya pada saat dia baru bangun tidur, ya untuk nentuinnya pasti kita harus MRI juga. Walaupun idealnya sih kalau kita nggak buru-buru waktu dan memungkinkan MRI itu bagus. Tapi untuk screening awal misalnya kita cuma ada CT, paling nggak untuk tahu dulu deh antara perdarahan atau enggak gitu. Jadi itu kenapa kita harus buru-buru, karena prosesnya itu memang data yang kita harus dapatkan, waktu untuk kita harus istilahnya melepaskan suatu sumbatan kalau stroke tersumbat tuh emang harus ada waktu tertentu supaya rusaknya belum terlalu luas. Gitu. Maka itu berulang-ulang tuh precious time tadi ya dok ya? Betul. Itu. Time is everything tuh ya emang beneran, karena kalau misalnya giving the right treatment at the wrong time bukan hanya tidak mendapatkan hasil yang kita harapkan, tapi justru kita malah meningkatkan resiko komplikasinya. Oke.
Jadi ada the right treatment, the wrong time. Jadi semuanya harus sama-sama tepat, the right time, the right treatment dan the right time juga gitu. Ya harusnya teman-teman kenali stroke sudah cukup familiar dengan golden period ya gitu untuk segera bawa ke rumah sakit gitu. Nah dok, makin kesini sebetulnya kan kita melihat serangan ini terjadi pada yang usianya cukup muda gitu ya. Sepertinya kok jadi kayak tren makin muda lagi. Sebetulnya penyebab khusus apa sih yang menyebabkan stroke ini udah terjadi pergeseran di usia nih gitu, bukan melulu hanya punya yang tua katanya. Betul. Nah, jadi kan memang kalau stroke ini kan kita bagi untuk yang berdarah sama yang tersumbat. Kalau berdarah tentunya kalau pada usia muda mayoritas pasti bukan karena tekanan darah tinggi, tetapi adanya memang dia punya suatu kelainan pembuluh darah. Jadi ada suatu kelemahan daripada dinding pembuluh darah sehingga semakin sejalannya waktu dia menjadi tipis dan pecah. Mungkin pasti di sini sih grupnya kenali stroke kan pinter-pinter, jadi udah pasti tahu yang namanya aneurisma ya, udah khatam deh pasti. Selain itu ada juga pada dewasa untuk yang lebih muda yang disebut dengan si AVM. AVM itu jadi antara jalur pembuluh darah masuk dan pembuluh darah keluar, itu kan harusnya dia melewati beberapa tahap ukuran, alirannya kecepatan yang berbeda, jadi bertahap gitu dari yang kayak masuk dan keluar. Nah kalau pada AVM itu dipintas, jadi suatu sama pada pembuluh darah yang alirannya cepat langsung nyambung ke pembuluh darah yang harusnya alirannya itu lebih bertahap turunnya, ini enggak, dia langsung, sehingga dia ada suatu resiko untuk pecah. Nah pada pasien-pasien dengan seperti ini memang nggak terkait dengan usia lagi, itu bisa aja pecah tanpa pada range yang dewasa muda justru ya paling seringnya. Tapi kalau misalnya pada pasien yang usia tua memang paling sering itu masih bisa. Kadang-kadang bahkan kalau usia tua tuh yang kelainan pembuluh darahnya itu kadang-kadang ditemukan justru multiple karena dia udah terkait juga dengan faktor usia di mana pembuluh darahnya sendiri sudah berbeda gitu ya. Sudah kalau usia tua kan kita menua kan nggak di kulit aja ya, tapi yang organ-organ dalam kan juga menua, termasuk si pembuluh darah. Sejalan dengan itu apabila dia mempunyai penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi, gula, kolesterol, kekentalan darah, hal-hal itu semua akan semakin memperburuk penuaan si pembuluh darah itu, sehingga bisa terjadi pembuluh darahnya cenderung menjadi keras. Nah kan pembuluh darah tuh harusnya kan mempunyai, dia tuh akan berdenyut ya dengan ritme. Kalau misalnya dia keras kan hal itu kan tidak terjadi sehingga cenderung bisa lebih gampang untuk pecah. Itu kalau misalnya perbedaan kapan usia muda, usia tua, kenapa dia bisa pecah. Kalau pada stroke tersumbat, memang dia lebih banyak terkait dengan itu tadi penyakit penyerta, dimana kalau misalnya ada itu, apalagi dia misalnya punya penyakit gangguan irama jantung ataupun plak-plak di leher. Nah itu kan kalau gangguan irama jantung itu udah pasti faktor resiko tinggi untuk terjadi stroke tersumbat. Itu harus sangat hati-hati karena susah kalau gangguan irama jantung tuh sering berulang dia, karena kan dengan aliran yang tidak stabil, maka ada plak-plak yang lepas ke atas yang bisa terjadi berulang-ulang. Nah itu jadi semua faktor risiko yang terjadinya stroke perdarahan dan juga stroke tersumbat. Tuh. Kalau tadi kita bicara kelainan gitu ya, nah kelainan ini punya penyebab nggak dok? Apa dia memang udah ada aja begitu atau ada penyebab terdahulunya bisa kita waspadai supaya nggak terjadi nih sama kita? Tentunya sih kalau yang akibat bawaan yang kayak pembuluh darah gitu ya, itu kan faktor genetik tentunya ada, tapi yang kita bisa modified kan gaya hidup ya. Jadi otomatis yang kayak kontrol gula, kontrol si tekanan darah, kemudian gaya hidup yang cukup aktif gitu kan, itu kenapa? Karena kalau misalnya itu semua yang dikontrol, risiko kita akan menjadi lebih turun. Jadi hal-hal yang sifatnya untuk menyehatkan si pembuluh darah gitu dengan hal-hal mengontrol tadi dan juga pola hidup dan gaya makan, kita akan menurunkan faktor risiko kita terkena stroke. Kapan sih sebetulnya jadi yang kita tahu kita berisiko atau enggak? Tentunya kalau pertama kita pernah terkena stroke walaupun stroke ringan ataupun pernah mungkin pernah tahu TIA ya, yang sesaat serangan terus hilang lagi semua, itu faktor resiko juga.
Terus selain orang tua ada stroke ataupun saudara yang pernah ada riwayat stroke, itu faktor resiko. Kelebihan berat badan, gaya hidup dengan ritme zaman sekarang, kurang tidur gitu ya, kurang tidur semuanya serba stressful semua itu adalah faktor resiko. Nah kan ada yang kita bisa kontrol, yang tidak bisa kontrol. Terkait dengan yang gaya hidup yang kita bisa kontrol inilah yang kita tekankan gitu. Ya kan manajemen tuh kalau manajemen kesehatan tentunya kita ya periksakan apakah kita punya faktor risiko, apalagi bila ada yang tadi itu yang sudah saya sebutkan. Terus kalau secara untuk yang stressful factor atau yang tadi kan udah jelas banget dari Mbak Zoya, kapan kita merasa frustasi, depresi, itu kan mungkin kadang-kadang ada nggak ya, tapi mungkin sebagian besar di kota besar saya rasa sedikit banyak pasti suka ada ya, iya kan? Nah, sebabnya stres kan, semuanya stres soalnya di sini. Nah itu hal-hal yang bisa kita cegah. Untuk hal-hal yang kita nggak bisa cegah seperti kelainan pembuluh darah bawaan, nah itu kan memang tetap aja kita harus periksa. Kenapa? Ya harus kita atasi secara medis sebelum dia pecah. Itu termasuk mencegah awal lebih baik daripada sudah terlanjur pecah. Jadi kembali, dan itu nggak bisa diketahui kecuali kita memang memeriksakan kan adanya kelainan pembuluh darah bawaan itu. Gitu. Kang Aceh yang bertanyakan lagi? Saya tertarik sama informasi terserang stroke setelah bangun tidur. Itu kejadian sama saya. Waktu itu bulan puasa, biasa habis sahur, sholat subuh, tidur lagi. Pas bangun tidur, kena stroke. Dan saya baru tahu informasi dari dokter Indonesia bahwa golden alat untuk memastikan stroke-nya itu adalah MRI gitu. Saya delay-nya 12 jam. Gitu. Jadi wow. Wow, ya, memang ya ini ya, 12 jam. Iya, delay 12 jam, keluarga juga bingung kan, nggak ada edukasi yang mumpuni gitu. Nah, pertanyaannya justru saya kan stroke perdarahan, Dok. Nah, itu faktor genetik itu saya punya anak gitu. Ada, betul. Itu gimana tuh? Itu memang kalau disarankan apabila dari keluarga langsung, apalagi dari ayah ke anak gitu ya, ada memang diketahui ada aneurisma, di mana itu adalah bisa dibilang bawaan gitu. Betul. Memang bagusnya sih dilakukan screening juga, karena memang hal itu ada suatu trait genetik yang diturunkan. Memang nggak selalu semua, tapi sebaiknya itu dilakukan. Kadang aneurisma itu kan sejalan dengan dia karena adanya suatu, jadi kan kalau pembuluh darah ada lapisan demi lapisannya. Nah, aneurisma itu ada kehilangan suatu lapisan yang cukup signifikan gitu, yang media itu cukup tebal, sehingga awalnya dia mungkin nggak pecah karena kan dia belum membelendung sekali. Kalau dianalogikan kan aneurisma itu seperti balon, kalau diisiin air makin lama dia makin tipis sampai akhirnya pecah gitu ya. Nah, kalau misalnya di pembuluh darah pada saat dia aliran kan pertama belum tipis banget karena kan dia masih mengalir terus sampai dengan sejalannya waktu maka dia itu pecah. Tapi sebaiknya sih memang dilakukan early detection, apalagi kalau memang ada faktor dari orang tua. Betul, karena kan aneurisma bukan kita bilang stroke degeneratif lah. Kalau stroke yang degeneratif kan stroke akibat yang kayak hipertensi, DM, di mana lokasi stroke-nya itu biasanya di pembuluh darah ujung yang perbatasan dengan pembuluh darah yang ngasih makan. Ada lokasi-lokasi tertentu di mana stroke itu stroke karena degeneratif atau penuaan ataupun di aneurisma. Nah, aneurisma kenapa? Karena kalau aneurisma ini biasanya dia di pembuluh darah yang kalau pecah dia mempengaruhi struktur lainnya cukup hebat gitu. Karena dia itu kan bukan daerah yang masuk di otak, sehingga kalau dia pecah, respon dari tubuh tuh akan menghentikan si perdarahan yang hebat ini, dia mengkerut. Jadi ada fase-fase di mana justru otak tuh jadi pecahnya satu, tapi kenanya semua gitu. Bisa sampai terjadi suatu penurunan kesadaran juga. Karena kan begitu dia mengkerut, dia menghentikan perdarahan memang. Cuman bagian lain kan otomatis suplainya menjadi turun juga akibat itu.
Nah, jadi makanya kalau pecah aneurisma itu ya efeknya bisa panjang gitu. Nah, setelah itu pertanyaan selanjutnya, idealnya umur berapa nih dok anak diperiksa? Kalau buat dari sini Apakah kan memang sejak dini? Dewasa muda sih. Jadi dewasa Berapa muda tuh umur? antara yang kayak mulai dari dia sekitar 18 ke atas itu udah boleh sih kalau buat untuk yang aneurisma ya, screeningnya. Oke, jadi kalau keluarga langsungnya punya sejarah aneurisma, bahkan tadi dokter Noya menyarankan dari umur 18 ke atas 20 lah. 20 ya, ya untuk anaknya sudah mulai diperiksakan juga gitu ya, karena faktor genetik ini ternyata cukup berperan juga ya dok ya. Kalau untuk aneurisma iya, Oke. memang disarankan untuk diperiksakan juga untuk yang family langsung ya. Oke, tadi saya mau perjelas sedikit yang kata dokter bilang pada saat darah keluar dari, pada saat pecah gitu ya, darah keluar dari pembuluh darah, lalu dia akan mengkeret gitu ya. Itu yang mengkeret itu bagian yang keluar tadi atau justru pembuluh darah di sekitarnya justru jadi ikutan mengecil? Kalau jeleknya adalah yang pecah satu, tapi yang mengkeret dia cuma nggak bisa di situ aja. Jadi secara keseluruhan. Jadi buat yang kayak sistem yang kayak dia lebih luas daripada daerah dia pecah. Semakin dia hebat perdarahannya si aneurisma itu, semakin dia dipangkal, otomatis bengkaknya makin hebat karena kalau dia makin pangkal kan otomatis yang ngerutnya tuh juga makin pangkal kan semuanya. Nah ya, jadi kerusakan yang sekitarnya juga makin luas karena kalau misalnya dia mengkeret, alirannya itu turun, otomatis kan otak tuh tidak mendapatkan supply-nya kan ya. Nah hal itu akan mengakibatkan kerusakan juga gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya dia cuma mengkeretnya cuma di daerah situ aja sih, ya justru alhamdulillah gitu ya kita walaupun ya terlokalisasi ya. Tapi kalau misalnya dia karena sifatnya tuh dia nggak bisa satuan gitu ya, tapi kelompokan. Jadi karena itu kenanya grup, otomatis yang jadi berkurang aliran darahnya bukan di situ. Jadi daerah sekitarannya juga. Jadi gitu. efeknya sebetulnya mirip-mirip sama penyumbatan juga ya dok. Artinya terpengaruh pada saat dia mengkeret, otomatis pembuluh darah yang sesudahnya tidak nggak menerima dapat asupan. Kalau yang stroke ini kan dia sesudahnya nih. Nah, kalau misalnya aneurisma, dia satu daerah bagian di mana dia ada perdarahan itu, jadi bisa sesudahnya, sebelumnya, gitu. Semakin dia pembuluh darah besar, pecahnya semakin luas, otomatis kan kemana-mananya lebih banyak ya. Nah, daerah-daerah kemana-mananya itu pada mengkeret-mengkeret semua begitu. Oke. Nggak lebih ini juga ya, maksudnya nggak lebih ringan nggak juga lebih sih ringan ya. juga Pokoknya kalau efeknya. yang stroke semua ini deh mayoritas. Baik. Silakan Naji. Terima kasih Dokter Nuya. Saya sekarang mau beralih ke Mbak Zoya. Sesuai dengan tema stroke mengubah kepribadian ya. Ada dua pertanyaan yang sangat menggelitik di benak saya maupun di benak teman-teman penyintas. Itu depresi dan kecemasan inikah yang membuat kepribadian orang berubah? Kedua, perubahan kepribadian ini apakah sifatnya permanen atau sementara? Enggak. Ini sifatnya tidak permanen. That's a good news gitu ya. Tapi yang bisa membantu ini perubahan kepribadian ini menjadi permanen atau tidak gitu ya, masa-masa down-nya ini adalah seberapa cepat sekali lagi Anda mau menjadi vulnerable ya, menjadi ringkih gitu untuk membuka ini semua kepada psikolog Anda gitu. Karena kalau misalnya Anda ngerasa enggak lah, kan biasa ya orang masih relatif lebih banyak orang Indonesia merasa kalau saya udah ke psikolog berarti saya udah gila gitu kan ya, berarti saya ini gangguan jiwa. Loh justru sebaiknya pergi untuk berkonsultasi kepada psikolog pada kami itu sebelum Anda mendapatkan gangguan jiwa dong justru ya kan. Kalau misalnya Anda memang sudah dideteksi memiliki depresi kan enak gitu ya, kita berproses bersama-sama. Ini akan membantu supaya tidak menjadi permanen. Karena kalau depresi sama kecemasan itu kayak quicksand ya.
Jadi tahu kan pasir hisap tuh ya, makin kita bergerak gitu, dia makin makin narik ke dalam. Jadi kalau kita kasih makan terus ketakutan-ketakutan kita, ya kita berputar-putar di situ aja, tidak mau begini. Kalau pergi ke psikolog itu kan Anda belajar skill untuk menata hati, ya. Anda diajarkan keahlian untuk mengenali perasaan Anda dan mengapa Anda merasakan apa yang Anda rasakan, gitu ya. Nanti kita akan cari tahu tuh sumber stres kita dari mana aja. Gitu. Terus kalau misalnya kita terpicu apa yang harus kita lakukan gitu, nanti kita juga akan diberikan skill bagaimana untuk mengatasi satu persatu perasaan-perasaan yang pernah muncul, termasuk bagaimana mengatasi ketakutan. Ya, jadi jangan pernah menjadi peramal gitu ya untuk diri sendiri, meramalkan perasaan, apalagi perasaan nggak bisa diramal, susah gitu. Jadi kita belajar skillnya aja kepada psikolog gitu ya. Jadi ini bukan masalah, wah saya berarti menyatakan diri saya sudah sakit jiwa nih ketika saya ke psikolog, bukan. Anda pergi ke psikolog ya untuk membantu Anda supaya depresi Anda tidak menjadi akut gitu ya, anxiety dan kecemasan Anda itu bisa diatasi, dan semuanya ini tidak permanen. Ya selama Anda cepat mau mengatasinya, Anda juga akan semakin cepat untuk bisa acceptance atau menerima. Gitu. Berarti dilatih dengan pendampingan profesional tentunya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan kita sebagai penyintas itu harus ke profesional, psikolog ataupun psikiater ya? Kalau tadi kan saya memberikan tanda-tanda depresi gitu ya, itu bisa menjadi acuan. Misalnya datang ke psikolog ya, terutama psikolog klinis ya, lalu bilang nih, saya melihat nih katanya Mbak Zoya, ini ada beberapa tanda-tanda depresi, benarkah saya sudah masuk ke tahapan yang mana gitu, dan apa yang harus saya pelajari. Jadi ketika sudah merasakan nggak punya alasan untuk bangun pagi aja gitu ya, untuk keluar dari tempat tidur, untuk beraktivitas, semuanya tuh dragging atau keadaan berat kali, kayak seluruh beban di dunia persilatan ini Anda tanggung gitu ya di pundak Anda. Kalau udah berasa seberat kayak gitu, berkonsultasi aja. What's going on nih sih? Kenapa sih saya mau pergi mandi aja untuk ngangkat badan ini aja gitu ya, untuk keluar dari ranjang, untuk beraktivitas itu kok berat sekali. Ya termasuk Anda mudah, termasuk kayak ada waktu itu juga misalnya ada konseling yang kayak gini, saya dengar napasnya pasangan saya aja saya udah kesel Mbak Zoya, orang napas masa kesel gitu ya misalnya. Wah itu tuh gitu, saya ngeliat anak saya makan kerupuknya berisik banget, itu kan hal-hal kecil yang kok kita terganggu banget sih. Berkonsultasi ya ketika sudah merasa terganggu atau irritability terhadap hal-hal sepele, ngerasa udah segitu beratnya, apalagi ketika Anda sudah ada pemikiran untuk bunuh diri gitu ya, walaupun baru pemikiran aja, nggak ada salahnya untuk di-sharing. Karena ada beberapa orang yang bilang, saya kira semua orang kalau frustrasi punya pemikiran bunuh diri Mbak Zoya. Oh enggak gitu, itu tidak terjadi pada semua orang. So kalau Anda sudah mulai berpikir untuk atau nggak gini deh, nggak usah deh bunuh diri, berpikir, aduh saya mati aja deh, mungkin bunuh diri takut. Ya kan, ada yang merasa secara religius kan dosa, jadi nggak mau kepikiran untuk bunuh diri, tapi malah berpikir untuk, aduh Tuhan saya mati aja deh. Nah kayak gitu-gitu ya, itu berkonsultasi aja, gitu. Oke, sebelum saya mungkin ke pertanyaan, nih ada pertanyaan dari IG dan YouTube, tapi saya mau ngobrol dulu nih sama teman-teman yang sudah ada di sini, gitu. Mungkin mohon kesediaannya juga untuk sedikit sharing boleh ya Mbak Zoya ya, Dr. Nuya. Jadi di sini ada Mas Ari ya, dan Mas Edwin yang juga memang pernah, Mas Edwin 3 kali stroke ya kalau nggak salah, betul ya? 2 kali pecah pembuluh darah ya. Oke, jadi kejadian pertama itu waktu kecil ya? Waktu belum sampai 8 tahun, jadi tepatnya 7 tahun 11 bulan. Belum sampai 8 tahun. Yang kedua berusia umurnya? 23 tahun. Iya. Berarti ini 23 tahun belum nikah berarti Mas Edwin ya? Belum. Boleh? Waktu itu lagi kuliah semester akhir. Lagi kuliah semester akhir, iya. Lagi aktif ya?
Boleh nggak Mas Edwin mungkin ceritakan juga perasaan saat kejadian itu apa yang Mas Edwin rasakan? Waktu setelah stroke pertama kan karena saya masih umur 8 tahun kurang, masih anak-anak, jadi pemikiran saya nggak ada yang aneh-aneh lah. Dari pihak dokter suruh saya beraktivitas dengan tangan kiri, jadi saya belajar nulis tangan kiri, pegang sendok dengan tangan kiri, semua dengan tangan kiri. Soalnya tangan kanan saya nggak bisa lagi. Kalau setelah stroke kedua, saya di ICU 5 hari, nggak sadar. Setelah dari ICU ke ruang perawatan biasa, saya sadar. Saya nggak dikasih tahu dulu kalau saya stroke gitu. Tapi saya mau gerakin tangan kanan, kaki kanan nggak bisa lagi. Ya udah, saya tidak merasa kecewa, tidak merasa apa. Soalnya kan saya masih bisa beraktivitas dengan tangan kiri, dengan tangan kaki sebelah kiri. Ya, walaupun saya tetap nggak bisa bawa kendaraan, tapi nggak masalah buat saya. Oh, jadi pada saat kejadian tuh langsung menerima memang kondisinya seperti ini gitu ya Mas? Iya, menerima. Oh, itu hebat ya Mbak Zoya ya, luar biasa sekali dalam kondisi. Iya. Oke, terima kasih Mas Edwin. Mungkin beralih ke Mas Ari sekarang. Mas Ari juga 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. 6 tahun lalu. 6 tahun yang lalu ya. Waktu itu pecah pembuluh darah juga ya. Ini mungkin cerita sedikit, Mas Ari juga sekarang kalau pertama kali kita ketemu pasca Mas Ari stroke ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu, itu masih bicaranya pun masih terbatas ya. Tapi sekarang bicaranya sudah jauh lebih baik daripada dulu. Boleh Mas Ari cerita dulu pada saat pertama kali kena serangan, apa sih yang dirasakan Mas Ari? Hancur. Hancur ya. Saya terserang stroke itu 41 tahun ya. Tadinya aktif bergerak, olahraga gitu ya. Tiba-tiba nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan, nggak bisa bicara juga bisa kan. Terus saya keluar dari rumah sakit, saya nggak bisa, udah stres kan gitu. Yang tadi bilang ya mati aja gitu loh. Udah sampai 6 bulan saya bilang aduh, alhamdulillah ya, istri saya, keluarga saya dan teman-teman saya mendukung saya. Ngapain saya mau bunuh diri atau mati? Saya harus lawan sininya. Saya harus lawan, saya bilang gitu. Ya berlambat laun saya terapi. Alhamdulillah saya sudah bisa jalan, terus bisa berbicara. Alhamdulillah gitu. Berapa lama tuh sampai berpikir kalau oh iya udah ngapain saya mati gitu, saya masih punya sesuatu yang berapa lama sampai ke situ Mas Ari? Ya 6 bulan lah, 6 bulan ya. 6 bulan sampai 1 tahun saya giat fisioterapi. Tadinya nggak mau saya, udah pasrah aja. Ya step-stepnya ya setahun lah gitu. Alhamdulillah. Oke, mungkin mau bertanya juga ke Mbak Zoya. Jadi memang masalah acceptance ini ada rentang waktunya nggak sih kalau pada saat kita bilang oh depresi ini ya, apakah dalam waktu 1 minggu, 2 minggu kita sudah bisa bilang oh udah depresi gitu, atau butuh waktu misalnya oh kalau sampai 3 bulan dia tetap merasa sedih yang berlebih gitu ya, seperti yang tadi berapa yang Mbak Zoya bilang, baru kita bisa bilang itu depresi. Ada rentang waktunya nggak? Sebenarnya kalau perasaan itu makin eskalasi ya sampai ya semoga sih jangan sampai 3 bulan ya. Sebaiknya kalau misalnya dalam 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan aja sudah makin intens, itu harus cepat minta bantuan sih, harus tetap langsung berkonseling. Tapi kalau ada orang kan yang gejalanya mild ya, yang ya cuma males aja kali, kan depresi suka diartikan males ya, kayak males aja kali saya, nggak ngapa-ngapain aja kali, kayak begitu tuh yang kecil-kecil tuh 3 bulan. Kalau misalnya males seminggu 2 minggu masuk akal, males 3 bulan tuh ada yang aneh loh. Kok nggak kepengen ngapa-ngapain selama 3 bulan ya gitu, itu tanda tanya.
gitu. Jadi kalau misalnya dalam keadaan udah segitu intensnya, dalam keadaan 2 minggu sampai 8 mingguan gitu ya, berasa sama sekali tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu, itu udah harus pergi berkonseling gitu ya. Jadi jangan ditunggu parah sih sebenarnya. Kalau misalnya pasca itu langsung konseling ya oke kan, nggak semuanya kayak Masnya ya, hebat banget. Dia bilang ya udahlah, nggak ada tangan kiri, tangan kanan pun jadi, nggak ada tangan kanan, tangan kiri pun jadi, itu luar biasa loh coping mekanismenya ya kan. Tapi ya andai kata semua orang kayak begitu ya, I wish Mungkin lebih mudah gitu ya. Gitu. Kayak kita ngeliat Mas Edwin kan juga senyum-senyum aja gitu, Iya, kayaknya seperti nggak ada beban, nggak ada beban gitu ya. Luar biasa. Oke, nih saya mungkin ke pertanyaan di dari online nih. Mungkin untuk Mbak Zoya dulu deh. Bagaimana sih caranya membuat orang yang terkena stroke kembali percaya diri? Sebelum membantu orang ini untuk menjadi percaya diri, kenali dulu kecemasannya dia apa gitu ya. Jadi tanyakan ya, kalau misalnya Anda adalah significant others dari mereka si penderita stroke, untuk membantu mereka percaya diri, tanyakan dulu apa yang menjadi kecemasan mereka. Apa sih yang kamu takutkan? Apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu? Orang-orang yang kecemasannya, ketakutannya, kesedihannya belum divalidasi, dia tidak akan bisa menjadi orang yang percaya diri. Jadi first thing first adalah memberikan validasi bahwa apa yang kamu rasakan tuh valid loh. Kamu boleh loh merasa terpuruk, kamu boleh merasa hancur-hancuran. Ini adalah titik nadir. Gitu. Jadi kalau itu sudah diakui, baru bisa kita membantu dia untuk bisa percaya diri. Dia kan harus terima kenyataan. Gimana mau terima kenyataan orang masih sedih gitu ya. Kalau jadi kita terima dulu dan kita bisa bertanya, apa yang kamu butuhkan dari saya? Itu akan membantu si individu itu untuk mengenali kebutuhannya dia. Kamu butuh apa dari saya? Kamu butuh pelukan misalnya, atau kamu butuh apa, dukungan? Harus yang konkret ya. Ya kamu dukung saya dong, itu kan abstrak ya. Gimana ya, dukungan apa ya? Tanya, dukungan seperti apa yang kamu butuhkan? Misalnya kamu butuh didengar gitu, kamu butuh kata penguatan gitu, kamu butuh apa gitu. Itu harus jelas gitu, jadi jangan sampai mengawang-awang. Nah, ketika dia ngerasa minimal nih udah merasa, oh kebutuhan saya didengar, saya divalidasi bahwa itu oke untuk membutuhkan sesuatu gitu ya. Dan penerimaan itu akan membantu dia untuk lebih percaya diri gitu. Jadi first thing first, selalu embrace ya, embrace apapun itu perasaan, terutama perasaan negatif jangan pernah dibuang. Tapi kita ajak berdamai. Ya, oh ya kamu takut, oh ya kamu ngerasa terpuruk, you feel nothing, you are entitled to feel like that. Ya, setelah divalidasi, dia akan lebih mudah untuk masuk ke tahap percaya diri. Itu justru yang paling sulit sepertinya buat orang Indonesia ya. Gitu, meng-acknowledge feelings gitu ya, meng-acknowledge kesedihan gitu. Bahkan karena kan kita udah biasa kayak mesti ngumpetin perasaan kan, gak boleh marah. Udah gak usah sedih gitu aja, maju terus gitu ya. Biasanya kan word of encouragement-nya seperti itu iya, yang malah biasa gitu-gitu yang bisa jadi calon pasien kan. Oke. Waduh, jadi gak enak langsung dari yang begitu bisa jadi calon pasien. Oke, silakan Kang Haji. Pertanyaan selanjutnya dari online, dari Andrika Christopher untuk dokter. Dokter, kalau darah tinggi apakah bisa menyebabkan stroke dan bisa membuat pembuluh darah otak tersumbat atau darah buku ya? Jadi apakah tekanan darah tinggi bisa menyebabkan stroke? Ya? Ya. Memang kan kalau misalnya tekanan darah tinggi menjadi salah satu faktor risiko stroke, terutama untuk stroke pecah. Tetapi tekanan darah tinggi yang lama pada orang tua, apalagi dengan penyakit penyerta, itu bisa juga mengakibatkan suatu sumbatan pembuluh darah. Tapi mayoritas memang tekanan darah tinggi lebih terkait dengan kejadian stroke pecah pembuluh darah. Ya. Memang sih kalau buat yang dari sini, saya nih yang kayak nemu ini ya, ternyata di kita tuh kadang-kadang nggak sadar kalau kita tuh punya tekanan darah tinggi. Mayoritas di usia sekarang nih kalau misalnya di check up di 35 gitu ya, 30-an itu tuh udah tekanan darah tinggi. Biasa dulu kan kita melihatnya kalau tekanan darah tinggi, usia 55 ke atas kali nih baru paling ada tekanan darah tinggi.
mayoritas tuh kalau misalnya 30, orang 35-40 tuh punya tekanan darah tinggi denial gitu. Suka nggak mau minum obat gitu kan. Dengan harapan memang lifestyle perbaikan pada ekstensi tertentu akan menurunkan tekanan darah. Tetapi nggak ada salahnya bila itu juga dikonsultasikan ke dokter. Bukan mustahil setelah minum obat penurun tekanan darah tinggi, kemudian dia tensinya terkontrol, makin turun dosisnya, ditambah dengan gaya hidup perbaikan, memang akan tidak membutuhkan obat. Tetapi lebih bijak bila, ya itu tadi seperti Mbak Zula ya, kenali penyakit Anda supaya tahu apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan. Kembali itu, istilahnya tahu duluan lebih bagus daripada tahu belakangan, pas ketahuan udah terjadi stroke, ternyata tekanan darah tingginya ada. Dari kapan? Nggak tahu, selama ini baik-baik aja, mau suka-suka pusing sih, tapi hilang sendiri kadang-kadang aja gitu kan. Itu agak sering dijumpai pada pasien stroke dewasa ini, karena memang usianya ya belum sampai 50 rata-rata sekarang ya. Dan kita nih memang perubahan tren lifestyle, walaupun misalnya nggak punya penyakit penyerta, nggak ada turunan, tapi kan nggak bisa dipungkiri kalau sekarang tuh masalah kekentalan darah itu cukup jamak banyak ada ya sekarang ini ya. Memang jadi ya perlu ditekankan lagi, early detection is far more much better lah. Jadi kayak darah tinggi ini kan kadang-kadang suka ada bilang targetnya berapa sih Dok? Karena ada yang suka bilang juga, oh kalau udah 40, 140, 145 tuh normal sebenarnya gitu. Bener nggak gitu? Apa tetap harus ada target minimal juga di usia, atau oh usia 40 segini normal gitu, ntar usia lebih tinggi lagi segini normal gitu, atau bagaimana cara kerja Dok? Itu kalau buat yang spesifik sih mungkin saya enggak ya, cuman kalau misalnya pada dasarnya tuh kalau nggak boleh di bawah 150/90, itu udah batas dangerous banget. Nah tapi kalau misalnya normalnya kita kan 120/80, 110/70, pada usia tua pun targetnya kecuali memang susah yang ini banget, rata-rata ditargetkannya masih di range itu sih. Oke, berarti karena suka ngomong begitu, jadi artinya sekalipun 40 ya tetap aja kalau memang di luar dari apa, dia saya ketawa Mas Ari karena saya tahu ceritanya gitu. Jadi kalau memang udah di luar dari angka rujukan, ya Mas Ari jangan nunggu sampai berapa Mas Ari, sebentar saya mau kesini dulu. 200 per 100 berapa? 120, iya. Iya. Dan itu belum mau minum obat tapi itu ya? Enggak. Tapi saya juga mau note ya, bahwa kan kalau misalnya pada pasien tekanan darah tinggi itu kan biasanya juga di pembuluh darah di otaknya itu juga udah macam-macam ya. Udah kadang ada yang kayak penyempitan multiple, yang dia papainnya juga udah susah karena multiple gitu. Pada pasien seperti ini, target tensinya akan beda. Nggak boleh diturunin terlalu tinggi, mendekati normal. Karena kalau misalnya dia turun banget, aliran ke atasnya jadi makin terlalu turun. Sedangkan pembuluh darahnya itu udah istilahnya ya udah banyak macet di mana-mana gitu. Dan banyak macet yang multiple, kecil-kecil gitu kan ya. Nah itu ya kita nggak bisa. Jadi dasarnya segitu, tapi dengan catatan. Jadi memang targetnya memang kalau misalnya udah ada penyakit tertentu, usia tertentu harus tailor. Intinya jangan self diagnose lah ya. Jadi kalau memang ada, ini berlaku untuk kedua profesi yang ada di depan saya, apakah untuk masalah emosi atau untuk masalah klinis, terutama jangan self diagnose. Jadi kalau memang ada merasa kelainan sedikit ya datang langsung ke ahlinya. Gitu. Jangan self medicated. Jangan apalagi self medicated gitu, apalagi darah tinggi nih, karena kadang-kadang oh udah turun, nanti lepas obatnya tanpa rekomendasi dokter gitu. Jadi mau lepas obat ya atau mau teruskan obat, tolong datang lagi ke ahlinya gitu ya. Kang Haji silakan. Iya, berarti pemulihan atau rehabilitasi itu seiring sejalan mungkin ya. Rehabilitasi fisik maupun psikis harusnya untuk untuk penyintas itu seiring sejalan. Jadi saya ngerasain sih penting juga buat caregiver itu tahu. Saya juga tahu tantangan caregiver itu pasti ngalamin burnout, Mbak. Gitu. Ya, selanjutnya buat dokter Nuya,
ada pertanyaan dari online, dari Vicky Firhan 11. Dokter, dulu saya selepas bangun tidur ketika saya bicara dan ketawa, bibir saya miring dan tertarik-tarik ke atas. Apakah itu terkena stroke ringan atau gimana? Ini memang yang kayak perlu dikonsultasikan ya. Tapi karena kalau buat yang dari kalau misalnya dia miring, mencong, bicara pelok, memang arah stroke. Tapi kan memang ada yang kalau satu sisi tuh yang suka tertarik ke atas, kan ada jenis penyakit saraf lain juga ya. Yang mau saya tanyakan, apakah itu terjadi berulang saat itu saja ataupun nggak terulang lagi gitu kan? Dan sesudah itu apakah ada gejala ikutan lanjutan? Dia punya penyakit penyerta atau faktor resiko atau enggak. Jadi susah saya mendiagnosis karena memang harus ada banyak yang harus saya rule out dulu. Tapi ya yang satu hal itu, apakah terjadinya baru pertama kali, pernah terjadi sebelumnya atau tidak, berapa lama, ada gejala ikutannya atau tidak, ada penyakit penyertanya atau tidak. Karena kalau misalnya untuk yang kayak wajah, yang kayak tertarik-tarik saja, kan ada penyakit yang kayak saraf yang iritasi pada saraf tertentu yang bergerak. Tapi bedanya dia nggak ada suatu kepelokan gitu. Oke, ini mungkin salah satu yang tadi Dokter Nuya bilang, kadang-kadang gejalanya suka nggak jelas ya. Jadi lebih baik self diagnosis. Betul. Oh, termasuk self diagnosis lagi baliknya ya. Kalau misalnya kayak buat kayak gitu, karena kalau buat itu kan kita kan susah ya, kadang buat yang ininya ya. Jadi memang sebaiknya ke rumah sakit dulu aja gitu ya. Cek aja, walaupun habis itu misalnya gejalanya hilang, tapi kan it is something dong, muka gerak-gerak ataupun jatuh. Iya kan, jadi yang masuk kan it might be something. Jadi daripada yang kayak menduga-duga, bila memungkinkan ya minimal konsultasi lah gitu, untuk pastiin bahwa nggak akan berkembang ke sesuatu yang serius. Lebih mengkhawatirkan gitu ya. Betul, jadi tadi kembali lagi jangan self diagnose. Kalau misalnya memang pernah ada suatu kejadian, ya nggak ada salahnya juga untuk memastikan ke dokter lah, minimal untuk konsultasi gitu ya dok ya. Oke. Nah ini satu mungkin untuk Dokter Nuya lagi nih dok. Dok, dari Natalia Citra, ini dari YouTube. Kalau efek stroke-nya afasia, apakah bisa recovery dok? Apakah afasia itu bisa sembuh? Ya, kalau afasia ini kan emang kayak gangguan suatu yang kayak bicara. Jadi stroke ini bisa sembuh atau enggak? Balik ke pertanyaan dasar itu kan selalu ya. Jadi kita balik lagi ke teori di awal, tergantung seberapa luas kerusakan yang terjadi. Sel otak itu memang banyak, tetapi dikatakan bahwa memang kalau begitu dia rusak, yang rusak itu nggak bisa benar lagi. Tinggal bagaimana dia resirkuitisasi. Nah resirkuitisasi ini bergantung seberapa luas dia rusak awalnya, seberapa muda juga usianya. Tentunya semakin luas stroke-nya, terus kemudian semakin usianya semakin lanjut, proses penyembuhannya secara umum akan menjadi lebih sulit. Nah kalau misalnya kita akan melihat biasanya pasien stroke itu terutama di 3 bulan pertama. Karena itu biasanya segala yang rekonstruisasi, revaskularisasi, itu sasi-sasi itulah biasanya kita lihat di 3 bulan pertama itu. Seberapa jauh, sesudah itu biasanya dia nggak akan sesignifikan itu perbaik. Masih ada, cuman paling cepat bisa dilihat di sini nih. Jadi kalau misalnya kita ada scaling nih, terutama kalau buat yang kayak stroke tersumbat. Kalau misalnya dia scale-nya dia naik poinnya cukup banyak gitu, jadi kita berharap bahwa kedepannya masih ada bakal mungkin ya ada maju satu demi satu kayak gitu ya. Terus juga bisa juga dilihat yang scalingnya itu, ternyata dia bisa selanjutnya bisa masih dilakukan tindakan tertentu. Jadi misalnya kalau misalnya stroke udah lewat atau kelewatan ataupun belum, kita sesudahnya tuh sekitar 3 bulan tuh pasti melakukan assessment ulang. Kita lihat MRI perfusinya, kita lihat MRI-nya, kita lihat pembuluh darahnya, dan secara fisik klinisnya seberapa poin dia naik. Kenapa? Itu untuk nentuin apakah dia kandidat yang viable untuk bypass. Jadi bypass itu kalau misalnya di sininya mampet, dari misalnya dari dalam keluarnya mampet, yang mampet yang dari sininya itu nggak dapat darah, yang ujung-ujungnya itu dari pembuluh darah kulit kita sambungin ke situ. Itu namanya kita melakukan revaskularisasi di situ. Itu bisa dilakukan kalau secara perfusi gambarannya dia masih viable untuk dilakukan itu gitu. Kalau masih viable ya otomatis dia ada peningkatan. Kalau misalnya dia nggak ada peningkatan, gambaran fotonya juga nggak memungkinkan di situ, itu biasanya nggak kita lakukan. Nah itu salah satu fase recovery-nya. Tentunya kalau afasia ini di 3 bulan ini harus ketat banget, baik secara suplementasi dan juga terapi okupasi bicaranya. Bicara kan afasia itu macam-macam ya. Ada afasia yang nggak bisa bicara, ada afasia yang nggak bisa nangkep, susah mengeluarkan kata-kata, itu juga ada. Nah itu semua nanti
terapi okupasi itu harus dijalankan juga, karena walaupun nggak bisa tetap harus dirangsang secara maksimal, terutama dalam periode itu. Sesudahnya juga tapi maksimalkan sekali di 3 bulan pertama. Oke, itu memang pertanyaan yang paling sulit dijawab ya untuk baik mungkin teman-teman penyintas kenapa waktu itu bikin video khusus gitu ya. Karena pertanyaan apakah bisa sembuh itu selalu menjadi pertanyaan dan harapan sebetulnya bagi baik penyintas maupun keluarga. Untuk teman-teman di sini ada yang ingin sharing lagi kah? Kita masih ada kesempatan 10 menit lagi. Ada yang mau sharing? Boleh banget. Boleh perkenalkan nama dan lain-lain. Ya, saya Desi, saya caregiver nih ya. Ayah saya sakit udah 10 tahun stroke. Nah, saya mau nanya nih Mbak Zoya, ayah saya ini akhir-akhir ini makin berasa kayak ada halusinasi gitu, kayak tiba-tiba di ruangan itu rame banget, jadi aduh berisik gitu-gitu. Atau kadang-kadang ngerasa anaknya itu istrinya itu ibunya. Cucu-cucunya itu jadi kayak anak-anak keluarga gitu. Nah, kita itu pernah ngasih tahu ya, enggak, ini tuh anaknya, ini ibu, ini ibunya bapak udah meninggal gitu-gitu ya. Tapi akhirnya bapak saya makin marah. Nah, kitanya itu caregivernya makin gemes kan. Nah, itu atau kita harus ya udah deh kita ikutin deh. Saya jadi yang anaknya jadi pura-pura jadi ibu gitu, jadi istrinya. Atau tapi takutnya jadi makin kayak ngebohong gitu ya rasanya ya, atau gimana gitu. Maaf, usia ayah berapa? 79. Terus buat dokter Nia nih, ayah saya ini kalau pernah berhenti dari obat pengentalan darah itu terus BAB sama BAK-nya itu jadi lancar. Sementara kalau pas lagi kenceng-kencengnya minum obat itu kadang-kadang BAB-nya kayak seminggu cuman sekali atau bahkan sama sekali enggak gitu. BAK-nya juga makin jarang. Itu kenapa ya dok? Udah sih itu aja. Oke, makasih. Mungkin Mbak Zoya Mic-nya bisa. sebentar. Mic-nya. Oke. Ini waktu dia marahnya kenapa? Waktu lagi dikasih tahu bahwa enggak, yang benar tuh ini dia marahnya kenapa? Nah, marahnya lo enggak, kamu itu istriku bukan anakku, kayak gitu-gitu. Atau kadang-kadang lupa sama sekali. Misalnya kita udah nyuapin gitu ya, sebagai caregiver kan seneng ya, oh ini anakku ternyata nyuapin ya, kayak gitu. Tapi iya makasih sus, malah dikira suster kayak gitu loh mbak. Itu gimana gitu caranya? Oke. Terus kadang-kadang kalau marah, kadang-kadang seharian teriak-teriak gitu, nggak jelas teriak-teriak aja. Mungkin kalau teriak-teriaknya sih itu bagiannya dari PBA, kan bisa teriak, bisa nangis, bisa ini ya gitu ya. Jadi self soothingnya itu mungkin bisa dibantu untuk yuk nyanyi, memang sih jadi kayak anak kecil ya mungkin ya, nyanyi lagu ABC yuk atau lagu apa gitu, atau yuk menghitung ini ada binatang apa aja di kebun binatang gitu ya, pengalihannya seperti itu. Tapi agak sulit memang kalau sudah masuk usia 70 ke atas ya, apalagi yang udah 80-an, karena tanpa stroke sekalipun mereka itu sudah berubah personalitinya gitu ya. Jadi kalau kemungkinan ada bagian demensianya di situ, karena kalau tadi ada bukan halusinasi ya, tapi itu sebenarnya adalah ini kemampuan kognitifnya kan gitu ya, sudah tidak mampu merecognize atau mengenali gitu ya peran-perannya. Nah, kalau pada saat itu daripada dibohongin, kalau ada foto misalnya gitu ya, ada foto atau ada apa gitu yang untuk ngasih lihat nih loh, ingat nggak ini nih ini waktu aku kecil gitu, ini bapak kayak ini gitu, itu akan membantu dia untuk pelan-pelan menerima perasaannya. Karena memang benar sih kalau dibohongin ya akhirnya nanti akan belibet sendiri kan, siapa yang mesti percaya sama apa gitu ya. Jadi sebelum caregivernya juga nanti pusing ya, bisa dikasih pelan-pelan aja. Kalau misalnya dia marah, ya udah nggak apa-apa, kalau bapak mau marah dulu, marah aja gitu ya. Nanti kalau udah mau ngomong, kita cerita lagi ya pak, gituin aja. Jadi biar dia juga tahu, oh dia dikasih space nih untuk kesel gitu ya. Biasanya sih marahnya itu karena rasa frustrasi. Kok ingatannya dia sama kenyataannya berbeda gitu, tapi kita tetap kasih pelan-pelan gitu ya. Ya udah nggak apa-apa kalau bapak mau marah, tapi jangan marahin aku ya gitu. Jadi mesti dibantuin juga ya untuk membawa ini. Jadi kalau misalnya ya mungkin nggak semua keluarga mungkin ada foto-foto lengkap ya atau apa gitu ya, tapi bisa diceritain, oh ini loh, ini waktu aku kecil kan dulu kan bapak sempat gini gitu ya.
Jadi hal-hal yang memang berkesan karena biasanya amigdala kita itu, otak emosi manusia itu hanya merekam strong emotion, ya, hal-hal yang paling kuat. Makanya cinta sama benci bedanya tipis ya. Jadi kalau misalnya pernah mengingat ada cerita yang selalu diulang sama bapak, bisa mulai dari situ untuk meretrieve memorinya dia, gitu ya. Tapi konsultasikan juga sama dokternya. Mungkinkah ini juga ada masalah demensia gitu ya selain stroke-nya? Karena kalau udah usia 70 tahun ke atas, apalagi 80-an, mereka suka punya disonansi terhadap fakta gitu ya, terhadap kenyataan gitu. Jadi ada beberapa klien waktu itu bilang gini, saya kesel gitu, anak saya tuh suka ngelemparin saya pakai sampah gitu kan ya. Terus kita tanya gitu sama anaknya bilang, enggak mbak, ngapain kita ngelemparin bapak kita pakai sampah gitu. Kayak ini, kejadiannya gimana? Iya kayak gini barusan kamu gini. Enggak, kita lagi ngapain, lagi ngobrol aja berdua. Tapi pikirannya dia udah kemana-mana gitu. Dan begitu dikasih tahu, tambah frustrasi lagi kan si bapaknya gitu ya. Tapi karena itu kan usianya sudah 85 tahun gitu kebetulan. Itu aja tanpa stroke. Jadi artinya coba kasih kenangan-kenangan itu mulai dari foto, kan paling gampang untuk nge-track gitu ya, memorinya. Terus diskusikan sama dokternya kalau misalnya ada penanganan demensia juga seperti apa gitu, apakah sudah masuk kategori atau belum gitu ya. Semoga membantu ya mbak. Yang tadi yang apa yang obatnya tuh obat ini anti pengentalan darah gitu ya, yang dua macam itu bukan? Dua itu ya. Memang salah satunya sih suka mengakibatkan kadang pada orang-orang tertentu ketidaknyamanan pada lambung yang bisa mungkin berakibat kepada itu. Memang nggak semua ya, agak jarang, nggak terlalu signifikan juga. Kadang memang suka kalau mengganggu sekali, kadang suka diganti oleh jenis lain. Tetapi memang ada pengaruhnya. Pada akhirnya diganti jenis lain jadinya ya. Oh belum. Oh masih ada. Kembali ke dokter yang menangani dan mungkin bisa dicari obat yang bisa lebih ini. Oke. Karena kita sudah sampai akhir waktu, tapi mungkin untuk menutup saya minta Mbak Zoya dengan Dokter Nuya sedikit aja untuk menjawab pertanyaan. Mungkin Dokter Nuya dulu. Jadi sekarang kita ngomongin sedikit pencegahan aja nih. Apa sih yang harus kita lakukan supaya bisa menghindari jangan sampai kejadian stroke sama kita, atau mungkin jangan sampai kejadian yang lebih fatal akibat stroke. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan Dokter Nuya? Ya kalau misalnya buat yang itunya sih secara standarnya kan pasti gaya hidup, pola makan, cegah supaya tidak ada penyakit-penyakit, tetapi supaya lebih jelas begitu kita tahu pasti, otomatis kan kita harus yang medical check up menurut saya sih jadi perlu sekali ya di kita ini ya. Kalau bisa sih ya jangan nggak usah yang kayak tua-tua banget, tapi ya jangan menunggu tua untuk medical check up ya. Coba aja kalau kita 30-an udah orang-orang peak stress dengan gaya hidup rata-rata kita kan kurang tidur, ini banget, menurut saya sih daripada self ini lagi, mendingan pastiin, paling nggak ada sekali. Kalau 35 tahun habis itu kalau kita nggak ada apa-apa, kita nggak mesti tiap tahun sih, tapi paling nggak tahu dulu dari situ. Ya sesudah dari situ dilihat dari anjurannya. Kalau misalnya ternyata kita sehat-sehat saja, teruskan apa yang sudah kita lakukan yang sehat selama ini. Tapi kalau memang ada anjuran, itu yang kita telusuri lebih lanjut. Kadang kalau misalnya urusan berat badan kita menganggap sehat atau fit, sering olahraga, tapi kadang nggak patokan juga ya, karena kadang suka ada kita nggak tahu walaupun kita sehat, olahraga, fit, ternyata kolesterol kita tinggi, dan itu baru ketahuan misalnya pas ada suatu kejadian atau apa, ternyata kolesterolnya tinggi. Jadi memang kondisi bugar di usia kita ini, di bawah saya sih sebetulnya menurut saya juga ya. Ini termasuk denial Mbak Zoya ya, termasuk denial ya. Suka lupa kalau udah tua. Itu juga sebaiknya kita cek, pastiin aja gitu. Paling nggak kalau buat hasil pastiin aja sekali. Karena kalau misalnya kita ngerasa fit, kuat, olahraga, pokoknya ini banget ya belum tentu juga. Jadi menurut saya sih cekin aja lah, paling nggak sekali lah. Oke, jadi lakukan screening lah ya, minimal di 35 lakukan dulu sekali, baru dilihat lagi nanti apakah ada rekomendasi lebih lanjut gitu ya. Oke, untuk Mbak Zoya mungkin buat teman-teman nih terutama di sini, mungkin saya boleh agak bangga juga nih kenal stroke, karena biasanya faktor psikologis dan emosi ini paling jarang dibahas di komunitas ini gitu ya, karena semuanya fokus, pokoknya mau jalan dulu, pokoknya mau sehat, itu semuanya fokus ke situ. Padahal untuk mencapai ke situ kan juga jalannya nggak mudah ya Kang Aji. Jadi apa nih masukan
untuk teman-teman terutama penyintas baru mungkin ya Kang Aji ya, bagi yang baru dan bagi keluarga apa yang harus mereka lakukan gitu? Belajar mengekspresikan emosi secara adekuat gitu ya. Jadi kita ini manusia loh gitu. Kalau kita mencoba untuk hidup tanpa stres, kita nggak bisa hidup normal. Jadi belajar bahwa semua emosi itu harus diproses ya, cinta, benci, kesal, frustrasi, bahagia, semuanya diproses dan diekspresikan dengan adekuat. Jadi semakin kita mampu melakukan validasi yang kadang-kadang ya orang udah memberikan validasi, kitanya itu sering banget menghukum diri kita. Ya, belajar memaafkan diri, ya, belajar untuk bahwa saya ini boleh loh sedih gitu, saya boleh marah, saya boleh frustrasi, tapi saya juga bahagia gitu. Jadi apapun yang kita rasakan, kita harus bisa mengekspresikan secara adekuat gitu ya, karena feeling adalah valid, tapi bad behavior is not. Jadi siapapun Anda gitu ya, cara pengelola stres yang paling ideal adalah bukan menghindari pain, karena pain itu inevitable. Selama kita hidup, kita akan mengalami stres, kita akan mengalami tekanan, tapi kita juga berhak untuk menikmati cinta, kasih sayang, perhatian gitu ya, termasuk mencintai diri sendiri. Jadi apapun yang kamu rasakan, yuk belajar untuk mengekspresikannya gitu ya. Bisa, kalau misalnya sedih ya nangis gitu, kalau misalnya kesel ya marah gitu ya. Memang kan penting untuk marah pada kadar yang tepat, orang yang tepat gitu ya, cara yang tepat gitu. Jadi itu dulu gitu. Kalau itu kita bisa atasi, kita bisa memanusiakan diri kita, apapun kita relatif lebih bisa hadapin. Kalau lagi sedih, take a break gitu, supaya bisa maju lagi. Kalau misalnya lagi sedih dihajar terus, oh enggak, saya nggak boleh sedih, saya nggak boleh gini, saya nggak boleh gini, ambruknya lebih cepat gitu ya. Jadi ambil waktu untuk apapun yang Anda rasakan, berproses gitu. Terima kasih untuk penutup yang luar biasa, dan sebetulnya ini bukan hanya berlaku untuk penyintas dan keluarga ya gitu, tapi untuk kita semua juga ini masukan yang sangat baik mengenali emosi tadi ya gitu. Jadi jangan jangan justru lari dari situ, tapi pertama mengenali dulu emosi yang ada pada diri kita sendiri. Baik, untuk terakhir terima kasih kepada Murni Teguh Sudirman, Dokter Ria ya, Dokter Ria di situ loh, malah nggak kelihatan. Terima kasih untuk Murni Teguh Sudirman atas kesediaannya untuk ditempati oleh kami. Kita terima kasih untuk Mbak Zoya Amirin, psikolog. Terima kasih untuk Dokter Armita Tasrif, Dokter Nuya, dan Kang Aji yang sudah menemani saya di sini, teman-teman dari KDS Penyintas Stroke maupun komunitas Kenali Stroke. Terima kasih, selamat siang semuanya dan sehat selalu untuk kita semua.